penantang karena membawa mata-mata Huang Feng ke pengadilan dan mendapatkan 50 poin jasa. Selamat kepada penantang karena telah mengalahkan perusahaan pengkhianat Rotten Watermelon Culture Media dan mendapatkan 1,000 poin prestasi. Qin Chuan sangat gembira. Sepertinya Kementerian Keamanan Tiongkok akhirnya selesai menginterogasi Huang Feng dan perusahaan budaya pengkhianat itu. Gelombang hadiah poin jasa ini adalah pelengkap yang sempurna. Setelah permintaan hadiah, sistem langsung melompat. Atribut karakter. Qin Chuan. Jenis kelamin, pria. Pencapaian kecil seni bela, nilai pengalaman. 4.251.000. Pendahuluan tingkat 2 Dao medis. Keterampilan 1, mata emas. Keterampilan 2, merit 2.000. Melihat poin merit yang tiba-tiba menjadi banyak. Qin Chuan membuka mal sistem tanpa ragu-ragu. Perhatikan lebih dekat. Produk sebelumnya belum disegarkan. Semua yang dibutuhkan masih ada. Qin Chuan langsung mengklik item super kaya, tanda pasar beruang, 1. Opsi 2.000 merit. Prompt sistem langsung muncul. Properti super kaya, tanda pasar beruang, 1. Setelah ditukarkan tidak ada pengembalian uang atau penukaran. Apakah akan menukarkan item? Ya. Tidak, dia tidak ragu dan mengeklik ya. Dalam sekejap mata, nilai merit di kolom merit turun dari 2.000 poin menjadi 0 poin. Pada saat yang sama, item baru yang kuat bernama tanda pasar beruang muncul di inventaris sistem Qin Chuan. Sebelum Qin Chuan dapat memutuskan apakah akan menggunakan alat peraga itu, ketiga bersaudara di asrama kembali. Qin Chuan hanya bisa menutup antarmuka sistem terlebih dahulu. Kakak tertua, Wu Ming, membawa 2 kotak besar kue khas Kyoto dan berkata, "Saudara keempat, 2 kotak kue ini untuk paman dan bibi. Ini adalah berkat tahun baru saya. Kotak hadiah yang Wu Ming berikan sangat besar. Dan berisi segala sesuatu mulai dari biskuit lidah hingga kue kelapa. Kami makan 1 porsi dari setiap camilan terkenal dari toko roti itu." Tang Yuming memegang kotak biru dengan tulisan kotak hadiah bebek panggang buatan tangan di atasnya. "Lain kali biarkan paman dan bibi datang ke Kyoto dan aku akan mentraktir mereka makan makanan panas." Kang Hui Jun akhirnya mengambil 2 botol Ergotu. "Mereka membelinya sebelum saya. Saya tidak tahu harus membeli apa pada akhirnya. Jadi saya hanya membeli anggur, meskipun hadiah yang diberikan oleh ketiganya tidak terlalu mahal." Ini benar-benar tidak sebanding dengan Rolls-Royce yang diberikan Qin Chuan padanya. Tetapi hadiahnya kecil tetapi niatnya besar, jadi Qin Chuan sangat senang menerimanya. Wu Ming memasukkan 2 potong pakaian terakhir ke dalam tas sekolahnya. "Forer, lama kamu pulang hari ini." Qin Chuan mengeluarkan kotaknya sendiri dan menyimpannya dengan sopan. "Saya harus pergi keluar sebentar lalu pulang." Keluar. Kemana mendengar bahwa ada sesuatu untuk dilakukan, Tang Yuming menjadi tertarik. "Lihat." Tang Yuming tertegun, "Hah?" Kang Hui Jun bereaksi. "Ibu kota Arab Saudi." Qin Chuan mengangguk. "Apa yang akan kamu lakukan di sana?" Wu Ming menutup resleting tas sekolahnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bicarakan bisnis dengan raja mereka." 3 teman sekamar tinggal bersama. Berbisnis dengan raja. Apakah bisnis saudara laki-laki keempat telah mencapai level Raja Arab Saudi berada dalam bisnis minyak? Namun, ketiganya tidak pernah meragukan apa yang dikatakan Qin Chuan. "Aku tahu bisnis Qin Chuan sangat besar. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa itu telah mencapai tingkat seperti itu." Beberapa orang mengobrol sebentar dan mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Qin Chuan adalah satu-satunya yang tersisa di asrama. Dia melihat asrama tempat dia tinggal selama setengah tahun. Dan merasa sedikit enggan untuk pergi tiba-tiba. Qin Chuan berkemas sederhana dan turun ke bawah sambil membawa koper berukuran 20 inci. Su Xiaoyan dan Tian Xin sudah menunggunya di bawah. "Kak Xiaoyan, tolong ambilkan pakaian ini untukku dulu." Mata Su Xiaoyan agak enggan, "Xiao Chuan. Tidak bisakah kita pergi setelah tahun baru?" Qin Chuan tersenyum dan dengan lembut membelai rambutnya. "Kita tidak bisa menunggu sampai setelah tahun baru, beberapa hal harus dilakukan dengan cepat. Aku akan pergi selama 2 atau 3 hari dan akan segera kembali." Su Xiaoyan tahu bahwa dia akan melakukan apapun yang diputuskan Qin Chuan. "Tian Xin, kam kemari dan bantu aku," Qin Chuan berteriak. "Culinan." Tian Xin keluar dari mobil dengan enggan. "Bantu Qin Chuan membawa barang bawaannya." "Apakah kamu tidak akan pergi ke bandara bersamaku?" tanya. "Kamu bisa mengantar Sister Xiaoyan dulu. Aku masih ada beberapa hal yang harus dilakukan." Tian Xin menyipitkan matanya sedikit dan bertanya dengan tidak. "Wanita yang mana? Katakan yang sebenarnya." Qin Chuan mencubit wajah Tian Xin yang penuh kolagen dengan satu tangan dan berkata, "Kamu bicara terlalu banyak omong kosong." Tian Xin melepaskan diri dari tangan Qin Chuan dan menjulurkan lidahnya. "Saya ingin pergi ke Jiangning untuk festival musim semi. Kamu tidak tinggal dengan orang tuamu." Tian Xin mengerutkan bibirnya. "Mereka tidak punya waktu untuk menemaniku sejak masalah ayahku terpecahkan. Dia sibuk dengan acara sosial sepanjang hari dan begitu juga ibuku. Sejak saya kuliah, dia bepergian keliling negeri dengan saudara-saudaranya. Jika saya di rumah selama festival musim semi, saya akan sendirian." Saat Tian Xin berbicara, air mata hampir mengalir lagi. "Oh, berhentilah berpura-pura, aku tidak lagi percaya pada air matamu. Jika kamu ingin pergi, silakan saja." Setelah mendapatkan persetujuan Qin Chuan, Tian Xin segera tersenyum dan berkata, "Benarkah aku akan kembali dan mengepak barang-barangku segera?"
Qin Chuan melambaikan tangannya dan berkata apa yang perlu dibersihkan. Jiangning bukanlah tempat yang besar, tetapi memiliki semua yang Anda butuhkan. Pergi saja dan beli yang baru. Tianxin sepertinya sedang menunggunya untuk mengatakan ini dan segera mengeluarkan kode QR pembayaran. Qin Chuan tidak bisa berkata-kata. Ternyata semua hal di atas adalah persiapan. Menunggu di sini. Tidak ada pilihan lain selain Qin Chuan mengeluarkan ponselnya dan memindainya. Setelah ragu sejenak, dia memasukkan nomor. Tianxin dengan bersemangat mengangkat ponselnya dan menunggu dana tiba. Setelah beberapa saat, Wei Xin meminta bahwa uang telah tiba. Tianxin membuka kotak obrolan dan tertegun sejenak. Saya melihat 10 juta tergeletak di kotak transfer kuning. Awalnya Tianxin hanya menginginkan 10.000 atau 20.000 yuan. Tiba-tiba dia diberi 10 juta dan dia tidak bisa melakukan apapun tentang hal itu. Kenapa kamu berputar-putar begitu? Saudari Xiaoyan biasanya tidak suka berbelanja. Aku membelikannya pakaian itu ketika sekolah dimulai kamu seorang gadis. Kamu tahu apa yang dia butuhkan beli saja beberapa. Mentransfer 10 juta adalah angka astronomis bagi orang biasa. Namun bagi Qin Chuan sekarang ini hanyalah setetes air dalam ember. Dia memiliki 210 miliar tunai di kartunya yang tersimpan di bank dan menghasilkan bunga. Bunga yang dihasilkan setiap hari hampir 2 juta. Baginya, 10 juta hanyalah bunga rekening koran selama 5 hari. Tianxin merasa malu selama beberapa detik. Kemudian dia berlari kembali ke mobil dengan tangan dan kakinya menari. Saudari Xiaoyan, kenapa kita tidak berbelanja dulu baru kembali ke Jiangning? Tapi, waktu penerbangan, oh, kalau tiketnya tidak berlaku. Tidak berlaku, beli saja yang lain dan aku akan menggantinya. Tianxin mengangkat teleponnya dan berkata. Wajah Qin Chuan berkedut. Gadis ini sangat tidak tahu malu. Selamat tinggal untuk semua orang di sekolah. Qin Chuan masuk ke Lamborghini Reventon sendirian dan pergi ke pinggiran Beijing. Perjalanan ini bukan kembali ke vilanya. Sebagai gantinya, kami berkendara di sepanjang jalan lingkar ketiga menuju hutan yang rimbun. Saat Lamborghini melaju ke dalam hutan, butiran salju mulai berjatuhan dari langit. Saat butiran salju berterbangan, Lamborghini berhenti di depan gerbang yang terbuat dari batu bata dan ubin hijau. Ini adalah kali kedua Qin Chuan berada di sini dan dia akrab dengan sanatorium itu. Dia mematikan mesin, keluar dari mobil, dan melewati pemeriksaan keamanan yang ketat oleh petugas keamanan. Kemudian dia secara resmi memasuki halaman yang tinggi dan khidmat itu. Kong Meng mengenakan jaket coklat dengan kemeja bunga-bunga dan rok ketat di bawahnya. Di bawah rok panjang, stoking berwarna kulit menempel ketat di betisnya yang ramping. Dia berdiri di salju dengan tangan terlipat di dada. Dengan alis sedikit berkerut, dia mondar-mandir di salju dengan sepatu hak tinggi berwarna merah gelap. Tampak sedikit gelisah dan cemas. Batuk-batuk-batuk. Qin Chuan terbatuk. Kong Meng tiba-tiba, semua kecemasan hilang dari wajah dewasa dan menawan itu. Senyum kebahagiaan muncul. Master Yu ada di sini. Bab 212 gadis kecil bertingkah genit. Qin Chuan mengangguk sedikit. Mereka naik sepeda listrik. Kong Meng memegang setir dan melaju menuju kedalaman kompleks. Dengan salju tipis berterbangan di seluruh langit, mereka berdua berjalan perlahan melalui sanatorium yang indah. Kong Meng tidak bisa menahan senyum bahagia. Saat ini, hanya ada mereka berdua. Tuan adalah miliknya sendiri. Tidak perlu memikirkan orang lain. Aku benar-benar ingin tinggal. Kong Meng Wei mengangkat kepalanya dan menghela nafas pelan. Berhenti di sini apakah kamu tidak kedinginan? Qin Chuan melihat pakaian orang lain dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kong Meng merasa sedikit malu dan sedikit kehilangan arah. Meskipun dia hampir 10 tahun lebih tua dari Qin Chuan. Yang satu baru berusia awal 20-an, yang lain berusia 30-an. Tapi Kong Meng juga menginginkan perasaan manis itu. Kadang-kadang saya ingin bertingkah seperti wanita kecil dan bertingkah genit dan imut. Aku ingin memeluk orang yang kucintai di salju. Sekarang banyak hal tampak seperti kemewahan baginya. Welit tidak dingin. Kong Meng merespons dengan lembut. Jika Anda tidak tetap hangat saat Anda masih muda, Anda akan menderita kaki dingin di masa depan. Qin Chuan melepas mantelnya dan menutupi lutut orang lain. Sebuah tindakan yang sangat sederhana. Kong Meng tercengang. Dia merasa seolah-olah berada di dunia lain. Kong Meng tidak punya waktu untuk menikmati momen ini. Hanya karena dia tidak melihat jalan, dia mengendarai sepeda listrik langsung dari jalan samping dan menabrak pohon besar di pinggir jalan. Untungnya Qin Chuan gesit dan menariknya keluar pada saat terakhir. Kong Meng meringkuk di lengan Qin Chuan dan terbang di udara. Kepingan salju berjatuhan langit mendekati senja. Bahkan jika ada kecelakaan mobil, dia juga merasa bahwa saat ini begitu indah dan bahagia. Hasilnya adalah gangguan lain. Ketika dia mendarat, Kong Meng mematahkan sepatu hak tingginya. Saya memelintir pergelangan kaki. Kali ini dia tidak perlu bersusah payah untuk menjadi seorang gadis kecil. Rasa sakit dari pergelangan kaki yang terkilir membuat air mata berlinang. Qin Chuan bingung. Dia adalah orang yang sangat dapat diandalkan. Apa yang terjadi padanya hari ini? Dia berjongkok dengan lembut mengangkat kaki giok yang terbungkus stoking berwarna kulit. Dan memeriksa tulang Kong Meng. Tulangnya tidak patah. Tetapi terkilir dan bengkak. Kamu perlu mengompres es dan beristirahat sebentar. Qin Chuan berkata setelah memeriksa. Wajah dingin Kong Meng tiba-tiba memerah. Sekarang angkat sedikit betis Anda seolah-olah sedang diperiksa. Itu membuatnya merasa malu tak terlukiskan. Ya. Kong Meng bersenandung ringan dan bersiap untuk bangun dan terus berjalan menuju villa.
Qin Chuan berteriak jangan bergerak. Kong Meng ketakutan oleh raungan itu dan berdiri diam. Sudah sangat bengkak jika kamu bergerak lebih banyak lagi kakimu akan patah. Setelah mengatakan itu Qin Chuan memunggungi Kong Meng dan membungkuk sedikit. Aku akan menggendongmu, Master Dis. Sikap Qin Chuan selalu sangat sengit ketika berbicara dengan Kong Meng. Alasannya kurang lebih terkait dengan ketidakbahagiaan saat pertama kali bertemu. Namun keganasan Qin Chuan penuh dengan cinta di mata Kong Meng. Buktikan bahwa orang lain peduli padamu. Wajahnya yang cantik memerah dan dia menyandarkan seluruh tubuhnya di punggung Qin Chuan yang kuat. Antara sentuhan, Qin Chuan merasa bahwa dia memiliki ambisi besar. Setiap langkah yang Anda ambil akan menimbulkan gelombang masalah lainnya. Ini sekitar 5 menit berjalan. Kami telah tiba di villa sanatorium keluarga Kong. Kong Fu Fang Qiong dan Xiao Chen berdiri di depan pintu. Menantikan untuk menyambut mereka. Ketika dia melihat mereka berdua datang dengan berjalan kaki, Qin Chuan menggendong Kong Meng di punggungnya. Xiao Chen berlari dengan cepat. Ada apa Nona? Saya mengalami kecelakaan mobil dan pergelangan kaki saya terkilir. Qin Chuan, bagaimana bisa seseorang terkilir pergelangan kakinya dalam kecelakaan mobil? Xiao Chen bingung. Kong Meng mengerutkan kening dan memelototi Xiao Chen. Xiao Chen mengulurkan tangannya siap menjemput wanitanya. Tuan Qin, biarkan saya melakukannya, wanitanya cukup berat. Kong Meng bahkan ingin membunuh Xiao Chen. Dia membuat bentuk mulut bergulir ke arah Xiao Chen. Tidak apa-apa. Lagi pula kita hampir sampai Qin Chuan berkata dengan tenang. Kong Meng menempelkan wajahnya ke punggung Qin Chuan. Menikmati 10 meter terakhir jalan. Ketiganya tiba di gerbang. Lumayan-lumayan aku belum melihatmu selama beberapa bulan. Kekuatanmu telah mencapai puncaknya aku tidak salah tentangmu. Kong Fu memandang Qin Chuan sambil tersenyum dan mengangguk dari waktu ke waktu. Lalu dia dengan marah berkata Xiao Qiongtek mengerut untuk mengoleskan arak obat. Kamu sudah sangat dewasa tetapi kamu masih tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Setelah membiarkan Kong Meng pergi, Qin Chuan merasa kosong lagi di belakangnya. Tuan Kong adalah orang-orang di sini. Ayo aku sudah menunggumu. Kong Fu menggandeng tangan Qin Chuan dan berjalan ke dalam rumah. Hanya ada 4 orang yang duduk di ruangan itu. Keduanya adalah kenalan lama Qin Chuan. Si Ming Direktur Kementerian Keamanan Tiongkok. Chang Kong. Kapten Tim Tempur Naga Kedua. Ketika keduanya melihat Qin Chuan masuk, mereka melangkah maju dengan antusias untuk berjabat tangan dan menyapanya. Ada orang lain yang duduk di sofa. Dia berpakaian sederhana. Kemeja putih dengan jaket kader di luar. Sebagai tuan rumah, Kong Fu dengan antusias memperkenalkan Qin Chuan. Ini adalah Menteri Energi Tiongkok, Yin Weihang. Menteri Yin Qin Chuan mengulurkan tangannya dan menyapa pihak lain. Terlepas dari statusnya sebagai seorang tetua, Yin Weihang memegang erat Qin Chuan dengan kedua tangannya. Oh, kau adalah pahlawan sejati di usia muda. Baru setelah Direktur Si memperkenalkanmu, aku tahu bahwa kau adalah bos Dakin Internasional. Akuisisi Anda terhadap 3 perusahaan energi telah memenangkan hati banyak orang. Menteri Yineng Anda atas pujian Anda dari sudut pandang bisnis. Saya hanya melakukan bisnis. Itu terlalu sederhana hahaha. Yin Weihang menepuk tangan Qin Chuan karena kagum akan bakatnya. Kong Fu mengundang semua orang untuk duduk. Selanjutnya, nyalakan monitor di ruang tamu. Ada kamera yang dipasang di atas monitor. Saat tampilan dihidupkan, kamera diaktifkan pada saat yang sama. Xiao Chen berdiri di samping Men di bak komputer. Sosok Suna muncul di layar. Pihak lain sedang duduk di ruangan tertutup. Yin Weihang melambai ke kamera. Penasihat Ye, bisakah Anda mendengar saya? Setelah beberapa saat, sosok dalam video itu tersenyum dan mengangguk. Menteri Yin, saya bisa mendengarmu. Yin Weihang menunjuk ke video dan berkata. Ini adalah Ye Xiangrong, konsultan kepala dari Think Tank Tiongkok dan konsultan hubungan wilayah pusat global. Ye Xiangrong melambai ke arah kamera dan hendak menyapa. Layar videonya mulai bergetar hebat. Disertai dengan ledakan dahsyat. Setelah menunggu lama getaran itu berangsur-angsur menghilang. Gambar kembali normal. Penasihat YR kamu baik-baik saja? Menteri Yin bertanya dengan prihatin. Ye Xiangrong membelai kacamatanya di pangkal hidungnya dan berkata. Tidak apa-apa, aku di bunker bawah tanah. Seharusnya ini serangan udara oleh Irak. Tapi untungnya itu dicegat oleh sistem pertahanan udara Arab Saudi. Kami seharusnya duduk dan bernegosiasi. Mengapa kami mengalami serangan udara lagi? Saya juga bingung, Tiongkok sudah mempertemukan kedua belah pihak untuk duduk dan bernegosiasi. Namun Irak datang meluncurkan serangan udara lagi malam ini. Israel tidak tulus dalam pembicaraan damai dan hanya menggunakan nama pembicaraan damai untuk membuat Arab Saudi menanggapinya dengan enteng. Konsultan Ye tetap diam seolah-olah dia juga tidak memiliki jawaban yang akurat. Yin Weihang mengubah topik pembicaraan dan memperkenalkan Qin Chuan. Penasihat Ye, ini Qin Chuan yang ingin saya perkenalkan kepada Anda. Bos Qin. Bab 213 gaji 5 juta. Qin Chuan berdiri dan mengangguk pada Ye Xiangrong di video. Orang lain itu mengerutkan kening karena cemburu. Dia bergumam, ini terlalu muda. Yin Weihang tersenyum tipis dan ketika Huo Kubing berusia 17 tahun dia mengikuti Wei Qing untuk bertempur dan mengusir Xiongnu dari gurun utara. Pahlawan selalu muncul dari masa muda selain saudara Ye. Kamu juga menjadi terkenal di usia muda.
Ye Xiangrong tidak peduli tentang hal-hal ini. Dia sendiri menjadi terkenal di seluruh negeri lebih awal dari Qin Chuan. Ye Xiangrong diterima di Universitas Kyoto pada usia 13 tahun. Dia lulus dengan gelar PhD pada usia 22 tahun. Setelah lulus, dia langsung bergabung dengan think tank Tiongkok. Ini mirip dengan memasuki kabinet di usia muda di zaman kuno. Bos Qin, saya telah menyampaikan keinginan Anda untuk bertemu dengan Raja Arab Saudi. Dia telah setuju lusa siang kamu akan punya waktu 3 jam untuk berbicara dengan Raja seorang diri. Tetapi karena serangan udara yang sedang berlangsung oleh Irak, Raja Arab Saudi telah mengubah lokasi pertemuan ke Dubai. Negara ketiga. Lokasi tidak masalah selama kita bisa bertemu dengan Raja Pasir. Terima kasih, penasihat Ye. Bos Qin, situasi terkini di Arab Saudi tidak jelas. Aku khawatir itu berbahaya bagimu untuk datang ke... Qin Chuan menggelengkan kepalanya dan berkata, penasihat Ye, benar, mengapa aku harus mengkhawatirkanmu? Ye Xiangrong awalnya ingin menggunakan rekaman video baku tembak yang hebat untuk membuat Qin Chuan menyerah. Tanpa diduga, pihak lain tampaknya tidak takut sama sekali. Kalau begitu, Ye Xiangrong tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Kalau begitu, Tuan Qin, saya menunggu Anda di Bandara Dubai. Konsultan Ye menutup panggilan video. Yin Weihang mengundang Qin Chuan untuk duduk kembali dan menuangkan secangkir teh untuknya. Saudara Qin Yo sudah memiliki 3 raksasa energi di tanganmu. Jika kamu dapat menjalin hubungan dengan Arab Saudi, aku khawatir seluruh dunia akan waspada terhadapmu. Kata-kata Yin Weihang seolah-olah merupakan pujian. Faktanya, itu menyiratkan bahwa ambisi Qin Chuan untuk pergi ke Arab Saudi untuk membahas minyak terlalu besar. Dan tak terhindarkan bahwa beberapa orang akan menginginkannya. Menteri Yin, saya tidak tertarik dengan bisnis minyak. Di masa depan energi dunia pasti akan didominasi oleh energi bersih. Energi minyak hanya akan berangsur-angsur menurun. Yin Weihang meletakkan cangkir teh dan berkata, lalu mengapa Anda pergi ke Arab Saudi untuk membahas ini? Berbicara tentang harga minyak tetapi bukan tentang harga minyak Tiongkok kita. Bukankah itu harga minyak di Tiongkok? Yin Weihang bingung. Tentang harga minyak di Inggris Raya. Kata-kata Qin Chuan membuat semua orang bingung. Hanya Kung Fu yang duduk di samping dengan mata sedikit menyipit. Yin Weihang melanjutkan, kamu sudah mengendalikan gas alam dan tambang batu bara Inggris Raya. Jika kamu terus memanipulasi harga minyak mereka, bukankah kamu akan dapat memanfaatkan Inggris Raya? Dalam beberapa hari terakhir, saya perhatikan bahwa harga energi Inggris Raya terus meningkat. Dan telah meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak bulan lalu, saudara Qin. Anda terlalu kejam. Qin Chuan menyesap Tiawan Yin di cangkir teh. Teh yang manis dan menyegarkan membasahi tenggorokannya. Semuanya tersirat. Saudara Qin, saya tahu bahwa beberapa eksekutif Warwick, di mana Anda memiliki saham, telah ditahan di Inggris Raya. BYD telah disabotase oleh organisasi Tiongkok hitam yang diam-diam didukung oleh Inggris Raya. Dan Guotai Airlines Anda juga telah diboikot oleh Inggris Raya. Namun, kita bisa membahas masalah ini, duduk dan mengobrol dengan baik. Saya khawatir tidak pantas bagi Anda untuk bergabung mengendalikan energi nasional orang lain. Mata Qin Chuan tertuju dan dia berkata dengan nada serius. Menteri Yin, beberapa hal dapat didiskusikan dan beberapa hal tidak dapat didiskusikan. Apakah mereka berbicara kepada saya ketika mereka menginvasi Tiongkok 100 tahun yang lalu? Apakah mereka berbicara kepada kita ketika mereka menjarah relik budaya kita? Wajah Yin Weihang menjadi pucat setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Chuan. Menteri Yin, jika keluargamu telah ditindas dan diintimidasi sejak kecil, suatu hari ketika Anda memiliki kemampuan untuk melawan balik, apakah Anda masih memilih untuk bersikap sopan dan bernegosiasi dengan pihak lain? Yin Weihang terdiam. Dunia sedang mengalami perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 1 abad. Gagasan tentang perdamaian tidak lagi berlaku untuk dunia. Seorang pria hebat pernah berkata bahwa 1 pukulan sudah cukup untuk mencegah 100 pukulan. Inilah kebenarannya jika aku memilih untuk bersikap lembut kali ini. Seluruh dunia akan berpikir bahwa tidak ada harga yang harus dibayar untuk menindas orang Tiongkok. Di masa depan, semakin banyak negara yang akan menindas kita. Yin Weihang meletakkan cangkir teh di tangannya, wajahnya muram. Mereka menahan eksekutif kami tanpa alasan dan mencemarkan nama baik perusahaan kami. Dan menyesatkan anak muda kami dengan rumor palsu. Mereka telah melakukan banyak kejahatan. Bisakah mereka begitu saja membiarkannya berlalu dengan permintaan maaf sederhana? Maaf. Bahkan jika dunia berpikir itu tidak boleh ditanggapi terlalu serius. Qin Chuan berpikir itu harus menjadi peringatan bagi orang lain. Yin Weihang menundukkan kepalanya. Pada saat ini dia merasa sangat malu. Kung Fu melihat bahwa suasananya agak canggung. Yin Weihang sudah malu dengan apa yang dikatakan Qin Chuan. Jadi dia mencoba untuk menyelesaikan masalah, mari minum teh. Qin Chuan tidak berniat menyalahkan Yin Weihang. Dia tahu, generasi tua selalu percaya bahwa harmoni adalah hal yang paling penting. Namun di dunia sekarang ini, perdamaian adalah hal yang paling berharga. Kamu hanya akan ditunggangi dan dibodohi. Yang ingin dia lakukan adalah membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Karena Inggris Raya telah menempatkan dirinya dalam bidikan. Mari kita mulai dengan dia. Qin Chuan, apakah kamu ingin pesawat tim naga perang mengawalmu malam ini? Chang Qiong juga membantu Kung Fu mengubah topik pembicaraan. Qin Chuan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, saya lebih suka naik pesawat sendiri. Terakhir kali saya naik pesawat Anda ke Pulau Hong Kong. Pinggang saya masih sakit. Siming mengeluarkan setumpuk dokumen dan berkata, ini paspor Anda dan catatan rute global. Semua negara yang Anda lewati juga telah menerima dokumen yang relevan.
Jadi mereka tidak akan mempersulit penerbangan Anda. Qin Chuan menerima dokumen itu dan berkata, "Terima kasih, Direktur." Qin Chuan melihat situasi terkini negara Yi dan negara Saudi. "Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Aku harus pergi." Kung Fu berjalan maju dan meletakkan tangannya di bahu Qin Chuan. "Pastikan untuk memperhatikan keselamatan. Botol merkong ini adalah versi konsentrat dari esensi kehidupan. Ia memiliki fungsi meregenerasi anggota tubuh yang terputus asalkan seseorang memiliki napas terakhir. Mereka dapat disembuhkan." Qin Chuan mengeluarkan sebuah botol kecil dan menyerahkannya. Kung Fu menghentikannya dengan satu tangan dan berkata, "Tubuhku hampir pulih. Esensi kehidupan ini terlalu berharga, saya tidak perlu terus meminumnya." Berkali-kali membuat alasan. Kung Fu tidak pernah menerimanya. Qin Chuan menendang esensi kehidupan kembali ke sakunya. Meskipun tidak perlu menurunkan realem untuk membuat esensi kehidupan. Tetapi waktu produksinya menjadi lebih lama. Lakukan sekali. Dan mulai setidaknya seperempat. Qin Chuan melirik waktu dan berkata, "Semuanya, sudah hampir waktunya, aku harus pergi. Kita akan bertemu lagi ketika aku kembali." Semua orang berdiri untuk melihat. Xiao Chen mengendarai mobil listrik di halaman dan membawa Qin Chuan ke gerbang. "Ucapkan selamat tinggal kepada semua kenalan di Kyoto." Qin Chuan berkendara ke bandara. Gulfstream G650 miliknya siap untuk berlayar. Bandara Kyoto. Dengan prosedur Departemen Huaan. Semua pemeriksaan keamanan berjalan sangat lancar. Xiao Churan sudah menunggu di bandara sejak awal. Dia membawa 2 setelan jas yang ditinggalkan Qin Chuan di villa. Aku melihat Qin Chuan datang ke bandara sendirian. Xiao Churan diam-diam merasa senang. "Bos Hou, bagaimana kalau aku terbang bersamamu kali ini? Akan lebih baik jika ada seseorang yang menjagamu." Tanyanya penuh harap. Qin Chuan menggelengkan kepalanya. "Tidak. Sedang terjadi perang di wilayah tengah aman." Ekspresi kekecewaan terpancar di wajah Xiao Churan. "Setelah aku pergi, kamu bisa mengambil cuti dan pulang ke kampung halamanmu. Saya baru saja mentransfer gaji Anda dan ada juga bonus akhir tahun di dalamnya. Selamat tahun baru saat Anda kembali." Gaji Xiao Churan tercengang. Dia telah bekerja di villa selama lebih dari 3 bulan. Selama 3 bulan ini, Qin Chuan memberinya 1 juta setiap bulan sebagai biaya sehari-hari untuk villa. Qin Chuan membiarkan Xiao Churan menyimpan uang yang tidak terpakai sebagai bonus kinerja bulanannya. Dalam 3 bulan terakhir, kinerja saja mencapai hampir 1 juta. Qin Chuan melambaikan tangannya mengambil tas bagasi dan berjalan menuju bas antar jemput. Gigit. Xiao Churan menerima pesan teks di ponselnya. Dia membukanya dan tertegun. "Halo Xiao Churan." Qin Chuan melakukan transfer sebesar RMB 5 juta ke rekening Bank Huaguo Anda yang berakhir di 9.986 pada 3.242 pada tanggal 10 Januari. Silakan periksa. Pesan ini bukan tanda terima. Bank Huaguo. Bab 214 setelah makan dan minum yang enak. Bandara Kyoto. Gulfstream G650 senilai 400 juta diparkir dengan tenang di landasan pacu. Menunggu pemiliknya tiba. Bas antar jemput membawa Qin Chuan ke gerbang keberangkatan. Segera seorang pramugari yang tingginya sekitar 17 meter. Mengenakan seragam kemeja putih dan stoking hitam maju untuk membantu Qin Chuan dengan barang bawaannya. "Halo Tuan Qin, saya Zhong Fei pramugari untuk penerbangan ini." Ini adalah kedua kalinya Qin Chuan menggunakan jet pribadinya. Terakhir kali adalah ketika saya pergi ke Shanghai Auto Show. Ada 2 pramugari dan 2 pilot di dalam pesawat untuk penerbangan ini. Termasuk Qin Chuan, total ada 5 orang. Setelah naik pesawat dan duduk dengan mantap, Qin Chuan berkata kepada Zhong Fei, "Ubah tujuan ke Dubai." Zhong Fei sedikit terkejut. Mengubah rute sedekat waktu lepas landas seperti ini mungkin menunda kita lama sekali. Qin Chuan menyerahkan dokumen itu dan berkata, "Tunjukkan ini kepada kapten. Dia akan mengerti." Zhong Fei tidak berani menunda dan pergi ke kokpit dengan membawa dokumen. "Kapten, bos ingin mengubah rute." Kapten adalah pria parubaya berusia 40-an. Ketika dia mendengar tentang rute tersebut, wajahnya langsung berubah menjadi, "Bukankah kamu sudah memberitahu bosmu bahwa rute ini perlu dilaporkan lagi? Dan prosesnya sangat rumit." Zhong Fei berkata dengan sedih. "Aku sudah bilang, tapi bos tetap ingin mengubahnya dan memintaku untuk menunjukkan dokumen ini kepadamu." Kapten mendengus kesal. Setidaknya dibutuhkan 1 hari untuk mendaftarkan ulang rute sementara. Ini juga berarti kita tidak bisa terbang hari ini dan semua orang harus bermalam di bandara. Orang kaya ini benar-benar merepotkan. Ini adalah pesawat. Bukan mobil, bagaimana rute dapat diubah sesuka hati. Meskipun dia mengeluh, kapten tetap mengulurkan tangan dan mengambil dokumen itu. Dia membaliknya dengan santai. Butir-butir keringat sebesar biji kacang mengalir dari dahinya. Detik berikutnya, dia segera menutup berkas itu. Zhong Fei tampak curiga dan bertanya, "Ada apa, Kapten?" Kapten menelan ludah dan berkata, "Bos mengatakan kita perlu mengubahnya. Jadi mari kita ubah dan segera pergi." "Kapten, bukankah kau akan mengikuti prosedurnya? Lupakan saja. Dengan dokumen ini sekalipun bos ingin pergi ke Antartika. Aku bisa mengirimnya ke sana." Zhong Fei mengerti maksudnya ketika dia mendengarnya. Dokumen di tangannya pasti sangat rahasia. Dia segera melipat kembali dokumen-dokumen itu dan berjalan menuju Qin Chuan dengan langkah-langkah kecil.
Bos, Kapten berkata tidak ada masalah, segera lepas landas. Segera, pesawat berkomunikasi dengan menara dan pengatur lalu lintas udara. Kemudian masukkan jalur luncur. Baru saja mendapatkan pesawat dengan G650 mulai berakselerasi tiba-tiba dan melesat ke langit. Setelah mendaki, pesawat memasuki orbit yang direncanakan. Zhong Feifei dan pramugari lainnya memulai layanan mereka. Bos, apa yang ingin Anda makan malam ini? Saat dia berbicara, Zhong Feifei menyerahkan menu. Qin Chuan mengambil menu dan melihatnya dengan cepat. Meskipun itu makanan, namun, makanan dalam pesawat jet pribadi sangat berbeda dari yang ada di maskapai penerbangan biasa. Kami memiliki makanan barat dan Cina. Setelah melihat-lihat, Qin Chuan mendongak dan bertanya sudah makan? Zhong Feifei mengatupkan bibirnya dan tersenyum. Belum. Qin Chuan mengembalikan menu dan berkata, beri aku semangkuk mie polos, dan untuk sisanya, kamu bisa membuat apapun yang kamu suka. Pramugari lain sangat senang ketika mendengar ini. Bos Reliwei juga bisa makan. Zhong Feifei menyikut rekannya dengan sikunya dan memberinya pandangan. Bos, maaf, ini pertama kalinya dia bertugas di pesawat. Dan dia tidak begitu mengerti beberapa peraturan. Qin Chuan melirik papan nama pramugari itu dan berkata, Wulan, nama Anda cukup unik. Wulan tersenyum dan menyipitkan mata besarnya. Terima kasih atas pujiannya, bos. Zhong Feifei tidak bisa berkata apa-apa tentang muridnya dan memutar matanya ke arah. Tidak apa-apa, saya tidak punya banyak aturan, saya harus terbang. 8 jam. Ya, kita harus terbang selama 8 jam. Kamu tidak bisa terus-terusan lapar. Mari makan bersama. Sekarang bos besar sudah berbicara. Zhong Feifei hanya bisa mengangguk setuju. Dia menarik Wulan ke depan untuk menyiapkan bahan-bahannya. Wah, Kak Feifei bos ini sangat tampan. Zhong Feifei memutar matanya ke arahnya dan berkata, Wulan ini bukan pertama kalinya kamu terbang, kenapa kamu masih begitu sulit diatur? Ada apa Kak Feifei? Saya lihat bos itu seumuran dengan kita dan kita seharusnya bisa mengobrol. Jadi kita terlihat seumuran, tetapi apakah kamu mengerti seberapa besar kesenjangan antara kita dan mereka? Wulan memiringkan kepalanya, jelas tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Zhong Feifei. Bos ini memiliki lebih banyak kekuatan daripada yang bisa kamu bayangkan. Contoh, jika orang lain ingin mengubah rute untuk sementara. Setidaknya butuh 10 jam atau bahkan 1 hari untuk melapor. Namun, dia bisa mengeluarkan dokumen dan segera memutar balik pesawat. Mata Wulan membelalak, apakah itu sangat kuat? Jadi, kamu harus lebih berhati-hati saat menyapa orang sepenting itu. Saudari Feifei, ini hanya makanan, tidak perlu gugup seperti itu. Zhong Feifei memutar matanya ke arahnya lagi, dasar gadis, kenapa kamu tidak mengerti? Seperti kata pepatah lama, ketika kamu kenyang makan dan minum. Kamu tidak akan memikirkan apapun. Apa yang sedang kamu pikirkan? Wulan menggaruk kepalanya. Setelah makan dan minum. Aku memikirkan tentang seks. Zhong Feifei merendahkan suaranya dan berkata. Wulan menutup mulutnya karena ngeri dan berkata. Kakak Feifei, tidak mungkin. Tentu saja tidak. Bosnya masih muda dan penuh semangat. Dia bahkan tidak membawa teman wanita saat pergi keluar. Bagaimana menurutmu? Wulan tersipu dan berkata, Kakak Feifei. Aku merasa lega sekarang setelah kau mengatakan itu. Zhong Feifei terdiam. Dia mencubit pantat pinggiran London, Britania Raya. Di dalam rumah bangsawan yang megah. Ini mencakup area seluas hampir 4,5 juta meter persegi. Itu adalah Raja Charles III dari Britania Raya. Siapa yang mengambil 32 tak? Sebuah perkebunan impian dibangun sedikit demi sedikit. Ada bunga warna-warni dan tanaman hijau subur di sini. Domba dan kuda ada di mana-mana, selaras seperti lukisan langka. Ada jembatan kecil, air mengalir, air mancur, dan petak bunga di Manor. Charles III senang mengajak jalan anjingnya dan menggembalakan domba di sini. Corgi adalah anjing yang paling populer di keluarga. Charles III saja memiliki 12 ekor corgi. Ada orang khusus yang berdedikasi untuk mengajak jalan-jalan dan merawat anjing itu setiap hari. Uang yang dihabiskan untuk corgi setiap tahunnya cukup untuk menutupi pengeluaran tahunan hampir 100 rumah tangga di Inggris Raya. Charles III memegang bola tenis di tangannya dan melemparkannya ke arah halaman kosong rumah bangsawan. 12 corgi melompat keluar dengan kaki pendek, mereka berebut bola tenis. Yang mulia, harga gas alam domestik telah mencapai batas atas. Viking Gas Company dan Gazprom masih tidak mau menyerah dan masih menaikkan harga. Kevin Booth, patriark keluarga Booth, berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Charles III tidak langsung menjawab perkataan Kevin Booth. Tetapi sedikit menolehkan kepalanya, melihat patriark keluarga Cavendish. Tim Cavendish, apakah tidak ada tambang batu bara di negeri kanguru untuk didiskusikan? Tim Cavendish menggelengkan kepalanya putus asa. Sekarang semua eksekutif di atas level supervisor perusahaan tambang batu bara Woodside telah digantikan oleh orang Cina. Mereka hanya mengikuti instruksi dari perusahaan induk Tiongkok. Dakin International juga tidak akan menurunkan harga sedikit pun. Harga listrik tahun ini telah meningkat sebesar 120. Dan akan segera mencapai batas harga tertinggi jika perusahaan tambang batu bara Woodside terus menaikkan harga. Kami tidak dapat menaikkan batas harga listrik domestik. Dalam sebulan keluarga Cavendish saya akan bangkrut. Yang mulia, Anda harus memikirkan solusinya. Charles III sedikit menyipitkan matanya. Membungkuk dan dengan lembut membelai anjing corgi yang baru saja kembali bermain bola. John Charles III memanggil dengan lembut. John Ken, Menteri Luar Negeri Inggris Raya. Melangkah maju, Yang Mulia.
Apa kata orang Cina? Tidak bisakah mereka mengendalikan Dakin Internasional ini? Tidak bisakah mereka mengendalikan anak bernama Qin Chuan? Bab 215 kenaikan harga sementara, juga menginginkan mobil dan rumah. John Ken tampak malu. Yang Mulia, sikap Tiongkok kali ini sangat keras. Mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengontrol perilaku bisnis perusahaan. Dan mereka tidak ingin mengontrolnya. HM China menjadi semakin tidak patuh hukum. Charles III dengan marah melemparkan bola tenis di tangannya ke depan. David, bisakah kita menaikkan batas harga domestik? Bisakah kita mengubahnya? Menteri Keuangan David Lewis mengatakan dengan malu. Yang Mulia, dibutuhkan waktu yang lama dari proposal di surat kabar hingga diskusi dan implementasi akhir. Anda juga tahu bahwa negara kita tidak efisien. Seekor corgi meraih bola tenis dan menggigitnya di mulut. Dia berlari ke arah Charles III dengan semangat. Ia berhenti di depan Charles III. Dia memutar pantatnya dengan liar seolah meminta kredit. Wajah Charles III menjadi gelap. Dia mengangkat kakinya dan menendang corgi di depannya. Siapa yang mengibaskan ekor? Anak anjing itu terbang 7 atau 8 meter di udara dan jatuh dengan keras ke tanah. Ia tertegun karena jatuh itu. Dia merengek di mulutnya. Kalian hanyalah sekumpulan sampah. Inggris Raya hancur karena sampah seperti kalian. Semuanya perlu didiskusikan oleh parlemen. Negara ini berada di ambang takdir. Dan Anda masih membahasnya. Tidak seorang pun di taman berani berbicara. Diam-diam dididik oleh Raja Charles III. Perusahaan itu jadi bagaimana jika harganya dinaikkan? Apakah kita hanya akan menonton perusahaan nasional kita bangkrut? Tetapi jika harga energi terus naik, masyarakat tidak akan mampu menanggungnya. Musim dingin ini adalah musim dingin terdingin dalam 1 abad jika harga terus naik. Orang-orang tidak akan punya uang untuk membayar pemanas. Banyak orang akan membeku sampai mati. Yang Mulia Menteri Keuangan berbisik. Charles III menarik kepala orang lain di depannya. Dahi kedua pria itu bersentuhan. Apa gunanya mempertahankan orang-orang yang tidak tersentuh, yang bahkan tidak mampu membayar sedikit tagihan pemanas? Apakah mereka akan menjadi parasit? Negara Britania Raya terlalu baik bagi para parasit sekarang. Membuat hidup mereka terlalu mudah sehingga mereka tidak ingin membuat kemajuan dan berdiri diam. Mereka bahkan tidak dapat menghasilkan teknologi 5G yang merupakan aib bagi leluhur mereka. Pada akhirnya, aku, seorang raja yang tak berdaya, harus bergantung pada Tiongkok untuk bersaing denganku. Betul sekali, daripada bergantung pada parasit-parasit di negara ini. Lebih baik cabut batasan harga dan biarkan perusahaan kita bertahan terlebih dahulu. Tim Cavendish menggemakan. Wajah Anda Menteri Keuangan memerah karena marah. Berhenti berdebat, Charles III menggerutu. Semua orang terdiam. Tom menangis. Charles III. Tom Vincente, kepala keluarga Vincent, mengambil langkah lebih dekat. Sekarang satu-satunya hal yang harganya belum naik adalah minyak. Tidak peduli seberapa kaya orang China, mereka tidak dapat membeli perusahaan minyak yang dibentuk oleh negara. Anda harus menjaga hubungan baik dengan Arab Saudi dan mengawasi harga minyak internasional. Tom Vincent membungkuk dan berkata, mohon tenang Yang Mulia. Saya memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan Saudi. Tidak akan ada masalah dengan pasokan minyak Britania Raya. Harga minyak internasional stabil sekarang. Saya yakin bahwa dalam setahun, harga minyak Britania Raya pasti akan stabil pada tingkat yang dapat diterima. Begitu kata-kata ini keluar, Charles III sangat marah. Dia menamparkan wajahnya. Persetan kau, Tom. Apa kau pikir aku bodoh? Tom Vincent bingung. Yang Mulia, apa maksud Anda dengan ini? Kelopak mata Charles III berkedut. Kepala pelayan di sampingnya menyerahkan setumpuk informasi kepada Tom Vincent. Pihak lain mengambil informasi itu dan membukanya. Tiba-tiba aku merasakan hawa dingin di punggungku. Apa yang dia pegang di tangannya adalah dokumen rahasia. Isi materi tersebut adalah rencana perjalanan Raja Arab Saudi. Suatu sore Raja Saudi mengadakan pertemuan kecil. Orang yang ditemuinya bernama Qin Chuan. Ini. Mereka sudah mulai menghubungi Raja Arab Saudi. Dan kamu masih bersikap tenang di depanku, Tom. Kamu sangat mengecewakanku. Yang Mulia, Tom tergagap. Charles III meliriknya dan berkata, sekarang negara sedang dalam masalah, kau malah pergi ke pulau milik pengusaha Amerika kaya dan seorang wanita muda untuk bersenang-senang. Apakah kamu masih menganggap negara dan aku sebagai rajamu di mata? Punggung Tom basah oleh keringat dingin. Pergi ke pulau wanita muda sendirian adalah masalah yang sangat hati-hati dan... Bagaimana orang tua ini tak? Hei Tom, bagaimana rasanya seorang wanita muda? Sebuah suara cabul datang dari tidak jauh. Tom mendongak dan berkata, sial Juan, kamulah yang membocorkan rahasia kepada Yang Mulia. Juan berjalan ke arah Tom dengan langkah tanpa ampun. Tom, mulai hari ini, kamu akan menyerahkan bisnis minyak Vincent milikmu kepada keluarga Howell. Kamu bisa kembali ke pertanianmu di desa dan pensiun. Tom tersambar petir. Yang Mulia, bisnis minyak ini telah dijalankan oleh keluarga Vincent saya selama hampir 100 tahun. Kita tidak bisa seenaknya mengganti orang kapanpun kita mau. Apakah Anda mengajari raja bagaimana melakukan sesuatu? Bang! Tom tidak punya waktu untuk berbicara. Zuan sudah mengeluarkan pistolnya. Tembak kepalanya dengan satu tembakan. Darah berceceran pada semua orang yang hadir. Perset, kepiting hadiah. Ya Tuhan. Semua orang di tempat kejadian bersumpah, Juan, apa yang kamu lakukan? Kamu sangat kasar. Dia adalah kepala keluarga Vincent. Hanya Charles III yang tampak tenang dengan mata sedikit menyipit. Seolah tersenyum.
Pelayan itu berjalan perlahan ke sisi Charles ketiga. Dia membungkuk dan berbisik kepadanya yang mulia. Pesawat telah lepas landas dan rutenya sama dengan intelijen yang diberikan. Setelah mendengar ini, Charles ketiga memberikan senyum jahat. Dia melempar bola tenis itu lagi. Corgi mengelilingi teman-teman mereka. Segera tinggalkan temanmu yang sekarat. Mereka semua bergegas merebut bola. Jangan khawatir tentang Dakin Internasional, kirim saja seekor anjing. Kring kring kring. Sebuah alarm telepon darurat berdering di tenda kosong. Di tenda besar seorang pria dengan pakaian hijau tua meletakkan kartu remi di tangannya. Dia mengulurkan tangan besarnya yang berbulu. Dia mengangkat telepon dan mendekatkan gagangnya ke telinga. Silangkan kaki Anda dan letakkan di atas meja kayu. Halo. Orang tersebut telah berangkat dari China. Saya telah mengirimkan semua informasi penerbangan yang relevan ke email Anda. Tahu, apakah masalah ini berhasil atau tidak, kami tidak akan mengakuinya. Dan Anda dan saya belum berbicara di telepon. Saya mengerti peraturannya. Tapi aku mau. Selesai, seluruh keluargamu dapat berimigrasi ke Inggris Raya. Dan 10 juta pound akan disetor ke bank Swiss Anda. Saya juga ingin rumah dan mobil. Pria itu menaikkan harga sementara. Pihak lain tampak tidak terkejut dan berkata dengan tenang. Apakah menurutmu tuanku tidak mampu membelinya? Hahaha. Senang bekerja sama. Bip bip bip, pihak lain tidak menjawab dan memilih untuk langsung menutup telepon. Pria itu meletakkan telepon umum. Giliranmu untuk bermain seseorang di meja kartu, mengingatkan dengan tenang. Pria itu tampak kedinginan dan menendang meja kartu itu. Mainkan kartu, ibumu keluar pesawat akan datang. Beberapa orang di ruangan itu segera menjatuhkan dek di tangan mereka. Dia berlari keluar tenda dengan malu. Pria itu menyalakan cerutu dan menghisapnya dalam-dalam. Kemudian dia membuka tirai tenda dan berjalan keluar. Lalu hembuskan asap. Tidak jauh dari sana, matahari terbenam mewarnai sebagian besar langit menjadi merah. Ada ruang terbuka lebar di depannya. Pasangan dan kelompok orang sibuk berlatih. Dari waktu ke waktu beberapa kendaraan lapis baja melewatinya. Pria itu melihat pemandangan familiar di depannya dan berkata dengan emosi. Akhirnya aku bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Bab 216. Sinar mentari di Gunung Emas, petarung tejas muncul. 10.000 meter di atas langit. Zhong Feifei mengenakan sarung tangan isolasi panas dan dengan hati-hati mengeluarkan semangkuk mie polos. Bos, mie Anda sudah siap. Dia membungkuk dan meletakkan adonan di depan Qin Chuan. Gaun pramugari di jet pribadi berbeda dengan di pesawat komersial biasa. Lebih seperti gaya kantor. Mereka kebanyakan memakai kemeja putih, rok ketat dan stoking hitam. Zhong Feifei membuka satu kancing di kerahnya. Tapi Qin Chuan bilang dia ingin makan malam bersama. Dia malah mengancingkan kancingnya. Dengan membungkuk seperti ini. Banyak rasa malu yang bisa dihindari. Ulan berbeda. Makan malam dengan bos. Dia berharap dia bisa membuka setiap kancing. Untungnya Zhong Feifei menghentikannya. Ini hampir tidak cukup untuk menyelesaikan dua di antaranya. Ulan yang mengenakan kemeja putihnya sebagai pakaian seksi yang setelah membuka dua kancing, itu bahkan lebih indah. Ketiganya duduk. Zhong Feifei memandangi Qin Chuan dari waktu ke waktu. Aku ingin melihat sesuatu di matanya untuk mengonfirmasi tebakanku. Namun, setelah mereka duduk, Qin Chuan sepertinya sedang melihat ke bawah ke ponselnya. Aku bahkan tidak pernah melihat para suster di depanku. Ini membuat Zhong Feifei yang selalu waspada sedikit kecewa. Terdapat sinyal komunikasi satelit langsung di pesawat Gulfstream G650 Qin Chuan. Wi-Fi dan panggilan telepon dapat digunakan secara normal. Hanya saja, itu mahal dan sinyalnya tidak terlalu bagus. Biayanya 109 juta untuk memasang antena untuk menghubungkan sinyal. 180.000 yuan lagi harus dibayar untuk biaya lalu lintas setiap bulan. Dapat dikatakan bahwa setiap menit dan setiap detik membakar uang. Hadirin sekalian, pesawat terbang di atas Himalaya yang megah. Saat ini senja dan matahari terbenam di sebelah kiri Anda. Anda dapat melihat keajaiban alam berupa gunung emas yang terkena sinar matahari. Kapten pesawat memperkenalkan pemandangan di sepanjang jalan melalui radio. Setelah mendengar ini, Ulan memanjat ke jendela kabin. Cahaya senja menyinari pegunungan yang tertutup salju tidak jauh dari sana. Ini seperti mengoleskan lapisan cat emas pada gunung bersalju. Pegunungan bersalju yang membentang ratusan mil tenggelam dalam samudra keemasan. Pemandangan yang begitu indah. Bahkan Qin Chuan yang tenang di samping tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan ponsel. Dia mengirim foto-foto itu ke Su Xiaoyan untuk berbagi pemandangan dengannya. Segera Weixin Su Xiaoyan membalas pesan itu. Qin Chuan, kenapa kamu hanya mengirim foto ke Xiao Yanji dan bukan ke aku? Begitu Qin Chuan melihatnya, dia tahu bahwa Tianxin yang membawa kembali ponsel Su Xiaoyan. Seharusnya aku tahu untuk tidak membiarkannya pergi ke Jiangning. Qin Chuan bergumam pelan. Bos, apakah kamu dari Jiangning? Wulan bertanya dengan rasa ingin tahu sambil duduk kembali di kursinya. Kali ini adalah pertama kalinya Qin Chuan mendongak dan menatap langsung orang lain. Adegan yang terlalu brutal di hadapannya membuat Qin Chuan sedikit kewalahan. Wulan memiliki adat istiadat eksotis unik dari etnis minoritas. Kepribadian yang ceria dan berjiwa bebas dan wajah yang menawan. Ditambah gambar saat ini. Pria manapun dengan pengendalian diri yang lemah. Mereka harus menyerahkan senjata mereka di tempat. Untungnya, Qin Chuan memiliki penekanan darah dari orang kuat tingkat 6.
Anda dapat berbicara dengannya dengan tenang dan kalem. Yah, saya tumbuh di Jiangning. Bos sis Jiangning menyenangkan. Qin Chuan berhenti mengambil mie dengan sumpitnya. Matanya sedikit linglung. Apakah Jiangning menyenangkan? Pertanyaan ini membuatnya bingung. Lahir dan besar di Jiangning selama 18 tahun. Selain kegiatan gratis yang sesekali diselenggarakan oleh sekolah. Sepertinya dia belum pernah benar-benar mengunjungi Jiangning. Alasannya sederhana, sebelum bersekolah, Qin Chuan sangat jelas tentang kondisi keluarganya. Cobalah untuk melakukan sesedikit mungkin tentang apapun yang membutuhkan biaya. Baginya, bepergian hanyalah sebuah kemewahan. Tidak apa-apa, seharusnya tidak apa-apa. Wulan menggigit sumpit di mulutnya dan mendengarkan Qin Chuan berkata dengan malu bahwa tidak apa-apa. Kupikir pihak lain terlalu kaya dan jarang tinggal di Jiangning. Bagaimana dengan kalian? Kalian berasal dari mana? Qin Chuan mengubah topik pembicaraan dan bertanya dengan santai. Saya dari kota Ludo Provinsi Fujian. Zhong Feifei menjawab. Wulan memotong sepotong steak dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tersenyum dan berkata, saya dari Wuxixin Province, bos. Silakan kunjungi kami ketika Anda punya waktu, buah-buahan kami sangat manis. Qin Chuan sangat tertarik dengan kota Ludo dan kota Urumqi. Dia membuka diri dan mulai mengobrol dengan mereka berdua. Kapten keluar dari kamar mandi. Melirik ke dalam kabin. Kedua pramugari itu mengobrol dan tertawa dengan bos besar. Makan dan minum. Itu sangat membuat iri. Dia kembali ke kokpit dan berseru kepada kopilot di sebelahnya. Senang rasanya menjadi kaya dan berada di langit pada ketinggian 10.000 meter. Dengan anggur berkualitas tinggi dan makanan lezat serta wanita cantik sebagai pendamping. Ini tidak berbeda dengan kehidupan seorang dewa. Kopilot menyerahkan sebuah apel dan berkata, ketika Anda sampai di Dubai, saya akan menemukan wanita cantik eksotis untuk Anda. Lupakan saja istriku memeriksaku setiap hari jika dia menemukan sesuatu yang aneh. Aku khawatir aku akan mati. Kapten membolak-balik foto keluarga di dompetnya dan berkata dengan gembira. Bip bip. Alarm pesawat berbunyi. Kemudian datang sentakan hebat. Apa yang terjadi? Kapten mengambil kembali foto keluarga dan bertanya. Kopilot dengan cepat memeriksa data pesawat dan berkata. Kami sedang menyelidiki. Terjadi guncangan hebat di dalam kabin pesawat. Zhong Feifei dan Wulan lengah dan jatuh ke tanah. Qin Chuan menyipitkan matanya sedikit. Apa yang terjadi? Apakah itu dipengaruhi oleh aliran udara? Zhong Feifei berdiri dan berkata. Aku akan pergi bertanya kepada kapten apa yang sedang terjadi. Qin Chuan mengangguk setuju. Wulan, tolong bantu bersihkan piring-piring yang berserakan di atas meja. Wulan mengangguk, lalu mulai membersihkan peralatan makan yang berserakan dan sup yang tumpah di atas meja. Kedua pria itu berjalan menuju hidung pesawat, satu di depan dan satu di belakang. Membawa piring kecil dan mangkuk besar. Qin Chuan tidak terpengaruh oleh perjalanan bergelombang barusan. Aku mengeluarkan ponselku dan ingin mengambil 2 gambar lagi dari pemandangan. Dia menempatkan ponselnya di dekat jendela, mengarahkannya ke puncak gunung yang jauh. Dan mengetuk tombol fokus dengan jarinya. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di layar ponselnya. Bayangan hitam itu terbang sejajar dengan Gulfstream G650 Qin Chuan. Qin Chuan sedikit mengernyit dan memfokuskan matanya. Sejajar dengan pesawatnya sendiri sebenarnya adalah pesawat tempur ringan yang dicat putih. Logo H200L juga dicetak di badan pesawat. Fluktuasi aliran udara barusan seharusnya disebabkan oleh jet tempur yang mendekat. Qin Chuan samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pesawat tempur ringan ini bukanlah pesawat Tiongkok. Skema cat dan model pesawat di badan pesawat tampaknya adalah pesawat tempur Tejas dari India. Sadarilah, Qin Chuan segera mengeklik tampilan di kursi di sebelahnya untuk memeriksa area yang sedang diterbanginya. Refresh pemosisian. Pesawat kecil yang mewakili Gulfstream G650 di layar terbang di wilayah udara utara India. Qin Chuan mendongak lagi dan menemukan bahwa jet tempur Tejas negara India mulai berbelok ke samping dan menyimpang dari jalur paralel. Di kokpit, kapten melihat pesawat tempur itu pergi. Baru saat itulah aku menghela napas lega. Panggilan nirkabel dimatikan. Bum bum bum. Zhong Feifei mengetuk pintu kokpit dan kopilot berdiri dan membukanya. Mesin apa yang terjadi barusan? Baru saja sebuah jet tempur dari India mengikuti kami. Dan aliran udaranya memengaruhi pesawat kami. Saya menyalakan komunikasi nirkabel dan berkomunikasi dengan pihak lain. Pesawat kami adalah model sipil dan juga telah terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pihak lain pergi setelah mendengar ini, dan ternyata itu adalah alarm palsu. Wulan berdiri berjinjit, tampak seperti dia baru saja selamat dari bencana. Dan berkata dengan nada syukur, oh, begitu. Saya pikir mesin pesawat kita rusak. Kapten melirik Wulan dan berkata, skin bidang pekerjaan kita. Hal yang paling tabu adalah berbicara omong kosong. Wulan menjulurkan lidahnya dan berkata, aku tidak akan berani melakukan itu lain kali. Tiba-tiba tanpa peringatan. Kopilot mulai meronta-ronta menarik sabuk pengaman dengan panik. Apa yang sedang kamu lakukan? Kapten menoleh dan bertanya dengan tidak senang. Detik berikutnya. Di pupil matanya, dia melihat sebuah misil dengan ekor menyala terbang menuju kokpit pesawat. Terdengar suara ledakan. Rudal itu mengenai Gulfstream G650 dengan akurat. Bab 217 anakku baru saja masuk kuliah, beri aku 1 miliar. Di selatan Himalaya. Wilayah Kaso di bagian utara India. 3.000 penjaga perbatasan India ditempatkan di sini. Mereka adalah Brigade ke-13 dari Distrik Militer Utara India.
Sejak Brigade ke-12 musnah seluruhnya oleh pasukan misterius dari timur belum lama ini. 3.000 orang ini segera dipindahkan ke sini untuk ditempatkan. Tugas utama mereka pada hari kerja adalah untuk melecehkan China di perbatasan. Menciptakan masalah bagi China. Ami Han, pemimpin Brigade ke-13. Berdiri di depan tendanya sambil memegang teleskop militer di tangannya. Selalu perhatikan perubahan di langit. Sebuah jet tempur Tejas yang dicat putih meluncur turun dari atas awan. Dia melakukan putaran 360 derajat yang sulit di udara. Ami tidak bisa menahan untuk menekuk sudut mulutnya. Dia memiringkan teleskop 1 inci ke tenggara. 2 bola api jatuh dari langit. Yang satu lebih kecil seperti hidung pesawat terbang. Dalam waktu singkat. Itu benar-benar hangus. Yang satunya tampak seperti bagian badan pesawat. Dan apinya tidak besar. Tetapi jatuh dari ketinggian 10.000 meter. Setelah mendarat, itu pasti akan pecah menjadi berkeping-keping. Ring ring ring. Telepon rumah di tenda tentara Ami berdering. Pengawalnya mengeluarkan seluruh telepon. Ami mengangkat mikrofon dan menunggu pihak lain berbicara terlebih dahulu. Orang di sisi lain mikrofon jelas tidak bersikap sopan kepada Emi. Kau anak haram, apa yang kau lakukan? Kau mengirim jet tempur Tejas untuk menyerang pesawat pribadi sipil. Apakah kau tahu bahwa kau akan diadili di pengadilan militer karena Laksamana Ramdon, jangan senang dulu, prosedurnya untuk pesawat pribadi ini tidak sesuai dengan peraturan. Dan dia menolak mendarat untuk diinterogasi. Saya tidak punya pilihan selain memerintahkannya untuk ditembak jatuh. Omong kosong, apakah Anda tahu siapa yang ada di dalam Gulfstream G650 ini? Ini memiliki sertifikat penerbangan global dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hanya orang-orang terpenting di antara 5 gangster yang memiliki sertifikat ini. Kami baru saja melakukan pertarungan rahasia dengan Tiongkok dan menderita banyak korban. Sekarang kamu telah menyebabkan bencana sebesar ini lagi, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada Laomo? Emi menjauhkan mikrofon yang hampir rusak karena teriakan. Dan mengambil upilnya. Setelah menunggu beberapa saat, dia menjawab. Laksamana, semuanya sudah selesai. Apa gunanya mengatakan ini? Sebaiknya Anda memikirkan cara membantu saya membereskan kekacauan. Ram sangat marah, brengsek, kau akan kubuat celaka. Kau tidak bisa melakukan apapun di utara kecuali membuat masalah bagiku. Ram, kamu tidak boleh mengatakan itu. Tidakkah kamu tahu apa yang kulakukan di utara yang dingin? Kapan uang yang kuhasilkan lebih sedikit dari uangmu? Ram menyeringai dan bernapas dengan berat. Tapi nadanya tenang. Ami mengubah tangannya untuk memegang mikrofon dan berkata. $1 juta Amerika Serikat. Terlihat perubahan yang jelas di wajah Ram yang lesu. Tidak lagi semarah beberapa menit yang lalu. Dia perlahan tenang dan perlahan duduk kembali di kursi Laksamana. Dia bersandar ke belakang menumpukan seluruh berat badannya di kursi. Silangkan kaki Anda di atas meja. Apakah kamu meremehkanku? Ami mencibir bercanda. $1.500.000. Selain membersihkan pantatmu ada satu syarat lagi. Saya dengar pihak lain menawarkan $15 juta AS. Laksamana Ram menarik napas dalam-dalam. Sebagai seorang jenderal, gaji bulanan dan berbagai tunjangannya sekitar 25.000 rupiah. Dikonversi ke dolar AS, yaitu $3.000 AS per bulan. Yaitu $36.000 AS per tahun. Baginya $1,5 juta AS setara dengan 41 tahun gaji. Bahkan jika dia tidak lagi menjabat sebagai Laksamana, dia bisa pensiun di tempatnya. Anda tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidup Anda. Ram dipindahkan apa saja kondisinya. Transfer aku kembali. Aku ingin segera pensiun. Aku sudah muak dengan tempat sialan ini. Saya ingin menikmati hidup saya. Saya ingin pergi ke Bali. Saya ingin pergi ke Roma untuk mencari pertemuan romantis. Ram menyipitkan matanya dan berkata, untuk kondisi ini. Saya ingin 2 juta sepeser pun kurang. Asalkan itu selesai. 2 juta adalah 2 juta. Ami telah bekerja untuk Britania Raya di Angkatan Darat Utara selama bertahun-tahun dan telah menghasilkan banyak uang. Tidak masalah jika saya mengeluarkan sedikit lebih banyak uang selama saya bisa keluar dari tempat terkutuk ini secepat mungkin. India adalah negara tanpa kredibilitas dan korupsi merajalela di negara itu. Mencoba mencapai sesuatu dengan mengandalkan kehormatan atau koneksi pribadi lebih sulit daripada memenangkan lotre. Hanya dengan uang hal itu dapat dicapai. Tutup telepon. Laksamana Ram mulai memikirkan akibat dari insiden ini. Kota China Jiangning. Jiangning terletak di wilayah pesisir tengah Provinsi Haining. Tiongkok, medan di wilayah itu datar dan berdekatan dengan kota ajaib. Awalnya Jiangning hanyalah sebuah kota kabupaten. Pada tahun 1908, negara membagi kembali Jiangning menjadi kota setingkat prefektur. Bandara Internasional Jiangning. Meskipun tempat ini tidak sebagus Bandara Internasional Kyoto, Jiangning telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Skala konstruksinya juga tidak kecil. Su Xiaoyan dan Tianxin mendorong seluruh kereta berisi koper dan berjalan keluar dari negara itu dan tiba di pintu keluar. Dia mengenakan mantel tweed hitam putih dengan sweater merah muda longgar di bawahnya. Di paha rampingnya terdapat celana jeans bahkan sweater merah muda yang longgar pun tidak bisa menutupi sosoknya yang mengesankan. Sepasang suami istri berusia 60-an berdiri di pintu keluar mengintip dan memperhatikan. Kecantikan Su Xiaoyan selalu membuatnya menjadi orang pertama yang diperhatikan di antara kerumunan. Xiaoyan wanita itu melihat calon menantunya sekilas dan segera melambai dengan gembira.
Su Xiaoyan tertarik dengan teriakan itu dan melihat ke arah wanita itu. Dia langsung tersenyum dengan gembira dan melambai bibi. Wanita itu bergegas ke pintu keluar dan memberinya pelukan erat. Oh Xiaoyan, lama tidak bertemu, kamu semakin cantik saja. Su Xiaoyan tersanjung, tetapi dia tetap memperkenalkan kedua pihak secepat mungkin. Kedua orang ini adalah orang tua Xiao Chuan, Paman Qin dan Bibi Sen. Tian Xin segera menyapa mereka dengan sopan halo. Paman dan Bibi. Paman dan Bibi ini adalah teman sekelas Xiao Chuan. Tian Xin Su Xiaoyan memperkenalkan. Sen Hua tersenyum dan berkata, kamu pasti mengalami masa-masa sulit di sepanjang jalan, mari kita cepat pulang. Berbalik wajah Sen Hua menjadi gelap dan dia memelototi suaminya. Kenapa kamu berdiri di sana? Mengapa kamu tidak membantu kedua gadis itu mendorong kereta barang? Qin Guoming bereaksi dan segera melangkah maju untuk membantu mendorong kereta barang. Tidak apa-apa, Paman, saya bisa melakukannya sendiri. Tian Xin terlalu malu untuk meminta ayah Qin Chuan membantunya mendorong kereta. Dia dengan cepat menolak. Qin Guoming mendengus kesal. Anak ini bahkan tidak kembali dengan kalian saat liburan. Mengatakan dia akan melakukan perjalanan bis. Saat dia berbicara, Qin Guoming tiba-tiba berhenti. Dia melirik sekeliling dan merendahkan suaranya untuk Xiaoyan dan Xiao Sintel, pamanmu, kebenaran apa sebenarnya yang Xiao Chuan lakukan di sekolah? Apakah dia melakukan sesuatu yang menipu pendanaan ilegal? Penipuan telepon. Su Xiaoyan dan Tian Xin sama-sama terpana. Paman, mengapa Anda mengatakan itu tentang Xiao Chuan? Qin Guoming mengerutkan kening. Tidak lama setelah dia mulai sekolah, dia mentransfer sejumlah besar uang ke rekening saya. Tian Xin menjadi tertarik dan bertanya, Paman, berapa banyak uang yang Qin Chuan transfer ke Anda? Qin Guoming menyilangkan jari telunjuknya dan membuat angka 10. 100.000, Tian Xin bertanya sambil memiringkan kepalanya. 1 miliar, Qin Guoming membenarkan dengan ketakutan. Bab 218 berita terkini. Qin Guoming seperti detektif yang cerdik. Dia menyentuh dagunya dan berkata, jika itu 100.000, saya percaya putra saya memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Tapi 1 miliarder kau menindasku karena aku tidak punya cukup pendidikan. Paman, Tian Xin ingin mengatakan bahwa jika Qin Chuan hanya memberinya 100.000, maka akan ada sesuatu yang mencurigakan. Memberikan 1 miliar adalah operasi rutin. Su Xiaoyan berdiri di samping dan menarik Tian Xin. Tian Xin, tolong temani saya ke kamar mandi. Su Xiaoyan mengubah topik pembicaraan. Keduanya berjalan menuju kamar mandi bandara. Kakak Xiaoyan, kenapa kamu menarikku barusan? Kamu tidak tahu temperamen Paman Qin. Kepribadiannya persis sama dengan Xiao Chuan. Sulit bagi orang lain untuk mengubah apa yang mereka yakini. Kita sebaiknya menunggu sampai Xiao Chuan kembali untuk memberitahu Paman Qin secara langsung bahwa dia. Jika kita memberitahu dia, Paman Qin bahkan mungkin salah paham dan berpikir bahwa Anda dan saya juga melakukan penipuan dan penggalangan dana ilegal. Tidak mungkin, apakah ayah dan anak sama-sama keras kepala? Tian Xin menarik napas udara dingin. Dia tahu betul karakter Qin Chuan. Meskipun dia tidak banyak bicara, dia sangat tegas dalam melakukan sesuatu. Selama dia telah memutuskan sesuatu, tidak peduli seberapa keterlaluan kelihatannya, dia akan menyelesaikannya. Dan tidak peduli apapun yang orang lain katakan, itu tidak berharga. Tian Xin teringat apa yang baru saja dikatakan ayah Qin Chuan tentang putranya. Bagaimana jika orang berpikir saya penipu yang berkolusi dengan Qin Chuan? Jangan rayakan festival musim semi ini. Setelah keduanya berkomunikasi, mereka keluar dari kamar mandi. Orang tua Qin Chuan berdiri di luar menunggu mereka. Pada saat ini sebuah laporan berita diputar di layar lebar yang tergantung di terminal. Pembawa acara memegang pidato di tangannya dan ada foto pesawat terbang di kiri atas. Dilaporkan bahwa jet pribadi Gulfstream G650 dari Cina kehilangan kontak di dekat Himalaya. Ada 4 anggota awak dan 1 penumpang di dalamnya, yang berusia sekitar 20 tahun. Penyebab hilangnya kontak sedang diselidiki. Sen Hua dan Qin Guoming mendongak dan menyaksikan laporan berita itu dengan wajah muram. Qin Guoming menghela napas pelan astaga, mereka bilang mereka kehilangan kontak. Jadi mungkin itu kecelakaan pesawat terjadi. Sen Hua menghela napas tanpa daya. Sungguh mengerikan, anak ini sangat menyedihkan, dia baru berusia 20 tahun. Seusia dengan Xiao Chuan. Su Xiaoyan dan Tian Xin ada di belakang mereka. Lihat adegan ini. Seluruh orang itu terkejut. Mereka mengenali pesawat di gambar itu adalah pesawat pribadi Qin Chuan. Air mata Tian Xin langsung mulai mengalir. Saudari Xiaoyan, apa yang harus saya lakukan? Kaki sister Xiaoyan Tian Xin terasa lemas dan dia hampir pingsan di tanah. Su Xiaoyan menggigit bibirnya erat-erat berusaha menenangkan diri. Dia menggunakan tangan kanannya untuk memegangi Tian Xin. Jangan lakukan ini, Paman dan Bibi masih di sini, jangan lakukan ini. Tapi aku tidak bisa melakukannya, kakak Xiaoyan. Tian Xin menangis. Berita itu hanya mengatakan bahwa pesawat kehilangan kontak, bukan jatuh. Aku tidak percaya apapun terjadi pada Xiao Chuan. Tetapi Tian Xin sepertinya memikirkan sesuatu dan segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qin Chuan. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat terhubung saat ini. Silakan hubungi lagi nanti. Sialan, Qin Chuan, jawab teleponnya. Tian Xin mengutuk sambil halo. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi saat ini. Silakan hubungi lagi nanti. 3 panggilan berturut-turut gagal tersambung. Tian Xin merasa putus asa. Qin Guoming dan Sen Hua menemukan situasi di depan. Dia dengan cepat berbalik dan kembali.
Shen Hua bertanya dengan prihatin. Ada apa dengan Nizi? What happened? Su Xiaoyan menyeka air matanya dan mencoba memaksakan senyum. Tian Xinze berhati lembut dan tidak tahan dengan berita semacam ini. Shen Hua mengulurkan tangan dan membantu Tian Xin bergirik. Xiao Xin. Kamu memiliki hati yang sangat baik, jangan terlalu sedih, ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan sebagai orang biasa. Saya harap departemen terkait dapat menemukan pesawat yang hilang sesegera mungkin dan semua orang di dalamnya selamat. Kehilangan kontak berarti itu pertanda buruk. Ayo pergi, mobil Car Hailing sudah tiba. Qin Guoming mendesak dari samping. Kata-katanya seolah menyentuh sisik terbalik Tian Xin. Tian Xin memeluk Shen Hua dan menangis lebih keras lagi. Kyoto. Sanatorium. Kung Fu duduk di sofa dengan wajah berang dan mata linglung. Seolah-olah dia sedang tenggelam dalam pikiran. Xiao Chen memiliki perasaan campur aduk dan berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ayah, kenapa kamu tidak naik ke atas untuk beristirahat? Sudah sangat larut. Kong Meng terpincang-pincang memegang pegangan tangga. Kung Fu dengan cepat mengambil remote control dan mematikan TV. Mengeri, tidur duluan Xiao Chen dan aku akan bermain catur sebentar sebelum kita tidur. Xiao Chen segera berjalan ke samping dan membawa bidak catur itu. Oh Yu tidak enak badan, jangan bermain terlalu larut. Oh ya Hokai, Kung Fu menjawab dengan linglung. Gigit. Ada pesan push dari ponsel di tangga di lantai 2. Beberapa detik kemudian, tangga kayu ek mengeluarkan suara tumpul. Chen kecil melompati sofa. Bergegas menuju tangga. Kong Meng yang mengenakan piyama bulu karang pingsan di tanah. Pangkalan militer rahasia di pinggiran Beijing. Dua lampu merah dan biru secepat kilat muncul di laboratorium gravitasi ganda seluas 2,000 meter persegi. Pertarungan itu berjalan bolak-balik. Bip bip. Alarm pintu lab gravitasi berbunyi. Dua lampu merah dan biru membantu Anda mengerem tepat waktu. Serigala penyendiri dengan setelan latihan merah itu Kapten, apakah Anda baru-baru ini melakukan peningkatan? Kenapa Anda tidak merasa lelah sama sekali? Chang Qiong dengan setelan latihan biru. Dia bernapas dengan dada yang naik turun sedikit. Tampak dapat melakukannya dengan mudah. Saya pikir dengan satu pertempuran lagi, aku seharusnya bisa menembus ke level 5. Level 5. Serigala penyendiri itu agak putus asa. Saya akhirnya mencapai level 4. Saya ingin pamer di depan Kapten dan bertingkah seperti pembual kecil. Hasilnya tidak terduga. Kapten meningkatkan secara diam-diam dan tidak memberitahu siapapun. Mendesis. Pintu laboratorium gravitasi perlahan terbuka. Gravitasi di ruangan kembali ke level normal di planet biru. Bai Sue masuk membawa 2 handuk. Berikan satu ke langit dan lemparkan satu ke serigala kesepian. TSK, tidak bisakah kamu lebih sopan? Apakah ini caramu memperlakukan seorang pejuang? Lone Wolf berkata dengan tidak senang. Kamu sangat sombong di level 4. Qin Chuan berada di level 6 tetapi dia tidak sombong seperti kamu. Mendengar kata Qin Chuan, serigala penyendiri itu dipenuhi dengan kecemburuan. Jika kau biarkan aku pergi ke perbatasan dan membunuh banyak sampah India itu, aku akan bisa naik level 5 dengan segera. Bai Sue menatap Lone Wolf dengan dingin dan berkata, berhenti menyombongkan diri, apakah Anda tahu berapa banyak orang dalam 3.000 sebuah tim yang terdiri dari 12 orang berusaha sekuat tenaga. Dan dengan mengorbankan 3 orang terluka, mereka melenyapkan 3.000 orang dari Brigade ke-12 Kerajaan Tianzu Utara. Apa kau masih ingin menghabisi seluruh pasukan sendirian? Serigala penyendiri itu memiringkan kepalanya dan berkata itu karena pihak lain menggunakan senjata panas. Itulah mengapa tim 1 menderita kerugian. Apa kau pikir mereka tidak punya senjata api sekarang? Mereka punya senjata api tapi kau masih pikir mereka sebodoh itu untuk tidak menggunakannya. Bai Sue membalas. Serigala tunggal itu marah dan berkata, Okayokayaku tidak bisa mengalahkan mereka. Qin Chuanmu adalah yang terbaik. Dia bisa bertarung melawan legiun yang terdiri dari 3.000 orang sendirian. Bai Sue tidak menjawab. Ini jelas jebakan yang dipasang oleh serigala tunggal. 1 lawan 3.000, bahkan jika Qin Chuan adalah seorang kuat tingkat 6. Aku khawatir itu tidak mungkin. Ini adalah rekor tertinggi dalam sejarah Tiongkok. Itu diciptakan oleh Jenderal Yan Wan dari 8 Dewa Perang Tiongkok. Itu hanya 1 lawan 2.000. Saat itu masih tahun 1960-an, ketika semua orang menggunakan senapan Xiaomi. Chang Kong menepuk kepala serigala tunggal dan berkata, cepat mandi dan istirahat lebih awal serta bangun pagi besok untuk berlatih lagi. Kecepatanmu di bawah gravitasi 1x hari ini masih terlalu lambat. Kamu masih belum bisa mengalahkan Arc Jet Star Tiger. Aku teringat rasa takut yang kurasakan ketika aku bertarung di depan gudang dan didominasi oleh harimau. Keinginan serigala penyendiri untuk meningkatkan diri menjadi lebih kuat. Tidak perlu mencuci, langsung saja tidur. Bang bang bang. Tangki tim kedua Zanlong. Siberian Tigeran masuk dengan tablet di tangannya. Bab 209, musik dan tari. Serigala penyendiri itu melangkah maju. Dia mengulurkan tangan dan menepuk perut harimau Siberia yang penuh lemak. Ada apa? Kamu terlihat sangat bingung. Harimau Siberia membuka kunci tablet di tangannya. Komputer tablet ini berisi semua rahasia militer dan tidak diungkapkan kepada publik. Setelah membukanya, harimau Siberia mendorong tablet itu di depan ketiga orang itu dan berkata, sesuatu yang besar telah terjadi. Chang Kong, Lone Wolf dan Bai Sue meregangkan leher mereka dengan rasa ingin tahu dan membaca informasi di tablet. Qin Chuan Bos Dakin Internasional kehilangan kontak di pesawat pribadinya di bagian selatan Himalaya.
Di wilayah India gambar awan satelit awalnya menentukan bahwa pesawat yang ditumpangi Qin Chuan ditembak jatuh oleh rudal pesawat tempur. Sejak pesawat kehilangan kontak, tidak ada seorang pun atau organisasi terkait yang mengklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Bai Sue membaca pesan internal singkat itu. Seluruh wajahnya menjadi pucat dan kehilangan warna darahnya. Ibu kota India, kantor Perdana Menteri. Setelah hari yang sibuk, Mori menandatangani dokumen terakhir dalam posisinya sebagai Perdana Menteri. Dia meregang dengan malas, melihat pemandangan di luar jendela yang diterangi matahari terbenam. Mori membelai janggut putihnya yang panjang. Saya tidak ada kegiatan malam ini. Jadi saya akan pergi ke rumah bordil dan mendengarkan musik. Laporkan asisten kedua Mori. Dia berlari ke dalam ruangan dengan sambil memegang sebuah dokumen di tangannya. Mori sangat tidak bahagia. Kenapa kamu melaporkan ini? Ini hampir waktunya untuk pulang kerja. Dokumen tidak mendesak akan diproses besok. Jangan merusak suasana hatiku hari ini. Perdana Menteri, masalah ini sangat penting dan tidak bisa dilakukan besok. Dahi asisten kepala itu dahinya dipenuhi keringat. Mori menyipitkan matanya sedikit mengambil dokumen. Dan membukanya. Aku hampir muntah darah. Sialan, Dewa Siwa akan menghukum orang idiot ini dan seluruh keluarganya. Keringat di dahiku semakin banyak. Dia belum pernah melihat rubah tua itu begitu marah. Dia juga menggunakan bahasa yang kotor. Mori melempar dokumen di tangannya dengan marah. Duduk di kursi mengatur napas dengan berat. Asisten kepala berlutut untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang berserakan. Tentara Utara adalah sekumpulan bajingan, mereka sama sekali tidak menganggapku serius. Mori berkata dengan marah. Negara India membagi orang-orang ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Mori dilahirkan dalam kelas terendah. Namun, dia mengandalkan kemampuannya sendiri. Menaiki langkah demi langkah ke posisi saat ini. Meskipun Anda adalah pemimpin suatu negara. Namun, gagasan tentang hierarki nama keluarga telah lama berakar dalam hati masyarakat Tiongkok. Tentara Utara adalah pasukan yang dikendalikan oleh atasan. Di permukaan, semua orang menghormati Mori. Abaikan Mori dalam pengambilan keputusan dan tindakan di belakangnya. Sering bertindak dulu dan melaporkan kemudian. Contohnya belum lama ini. Terjadi insiden di mana para peneliti ilmiah diculik jauh ke Tiongkok. Hal ini menyebabkan Tiongkok mengirimkan tim naga perang. 3.000 orang dari resimen ke-12 Tentara Utara langsung musnah oleh musuh. Dalam insiden ini, India yang pertama kali melintasi perbatasan. Sehingga seluruh brigade musnah. Aku hanya bisa menggertakkan gigi dan menahannya. Orang-orang India tidak kompeten dan suka membuat masalah. Seseorang yang tidak tahu kekuatannya sendiri. Mereka sangat padat penduduk. Tidak banyak orang yang memenuhi persyaratan fisik untuk bergabung dengan tentara. Kebanyakan orang berada dalam kondisi ekonomi yang buruk. Ditambah dengan kepercayaan agama negara itu. Kebanyakan orang di negara ini adalah vegetarian. Kurangnya protein menyebabkan banyak orang menderita kekurangan gizi sejak usia dini. Tumbuh dewasa, sulit untuk memiliki fisik yang bagus. Beberapa tahun lalu, kondisi wajib militer di India mulai diturunkan lagi dan lagi. Brigade ke-12 Tentara Utara musnah seluruhnya. Hilangnya 3.000 orang berdampak besar pada penempatan militer seluruh negeri. Mori sedang berpikir tentang bagaimana menangani insiden penembakan pesawat jatuh. Asisten itu menerima pesan di ponselnya. Dia bangun dan menyalakan TV di rumah. Di layar TV, seorang reporter dari stasiun TV CNM Inggris Raya muncul di markas besar Tentara Utara dengan mikrofon di tangan. Di depannya adalah pemimpin tertinggi Tentara Utara. Laksamana Ram. Laksamana Ram, Anda boleh memulai pidato Anda. Laksamana Ramwering mengenakan seragam militer India duduk di depan kamera dan berkata dengan serius. Sore ini Brigade ke-13 Wilayah Militer Utara menemukan bahwa sebuah pesawat telah memasuki wilayah udara kami. Kami segera mengambil tindakan dan mengirimkan jet tempur Tejas untuk mengawalnya. Pada saat yang sama, kami menggunakan radio untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Namun, pesawat Tiongkok itu arogan dan kasar serta menolak untuk menanggapi. Demi keamanan nasional, para pilot Brigade ke-13 tidak punya pilihan selain menembakkan rudal ke pesawat itu untuk mempertahankan keamanan nasional India. Reporter CNM TV bertanya dengan cara yang dibuat-buat kepada Laksamana Ram. Apakah Anda sudah mengetahui informasi spesifik tentang pesawat lain? Ya, kemudian kami mengetahui dari intelijen khusus bahwa pesawat ini milik seorang pengusaha kaya di China. Laksamana Ram adalah penembakan Brigade ke-13 terhadap pesawat sipil yang menyebabkan pesawat itu jatuh karena kesalahan penilaian strategis. Ram melepas topinya dan tampak sangat sedih meskipun pihak lain adalah pesawat sipil biasa. Adalah fakta bahwa itu melintasi wilayah udara kami, saya hanya bisa firazit penyesalan saya untuk hasil ini. Untuk menyelesaikan insiden ini, saya memutuskan untuk memberhentikan Komandan Brigade ke-13. Amihanto menyampaikan penyesalan saya atas insiden ini. Ketika Mori melihat ini, wajahnya berubah hijau karena marah. Belum lagi mengirim pesawat tanpa izin untuk menembak jatuh pesawat sipil. Dia bahkan memberhentikan Komandan garis depan tanpa izin. Wilayah Militer Utara membuat keputusan tentang masalah-masalah besar seperti ini secara pribadi. Tanpa memberitahu Perdana Menteri sendiri. Terlalu sombong. Mori hendak mengangkat telepon di meja dan menelepon Ram. Namun, telepon berdering sebelum dia melakukan. Dia mengangkat telepon dan suara operator berkata, Perdana Menteri Konsul Tiongkok ingin bertemu dengan Anda. Kediaman pribadi Charles III di pinggiran London.
Britania Raya. Pesta dansa kecil sedang diadakan di Manor saat ini. Orkestra live memainkan Arya Bach. Di lantai dansa, pria dan wanita saling berpelukan dan menari langkah-langkah kecil. Para pria semuanya mengenakan setengah topeng. Pasangan dansa mereka benar-benar terbuka. Ada banyak wanita cantik yang duduk di luar lapangan menunggu untuk dipilih oleh para pria. Raja Charles III duduk di sofa sambil mencicipi whisky berusia 30 tahun. Dia dikelilingi oleh 3 atau 4 pasangan dansa. Charles III sudah tua dan tidak bisa lagi menggunakan pistol atau tongkat. Sekarang dia tidak berdaya. Tidak dapat berkhotbah atau menerima cairan. Saya hanya bisa melakukannya sesekali hanya dengan berbicara. Butler itu datang dengan langkah kecil. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan membisikkan beberapa kata. Charles III pihak lain mendorong sebuah TV LCD untuk diputar ulang. Dengan TV menyala, para pria dan wanita yang asyik menari berhenti menari. Band-band juga berhenti bermain. Di layar TV, sebuah wawancara dengan stasiun TV CNM Inggris Raya sedang diputar. Ketika Laksamana Ram secara pribadi mengakui bahwa Brigade ke-13 menembak jatuh sebuah pesawat dari Tiongkok. Pria bertopeng di tempat kejadian semuanya mengambil gelas anggur mereka. Charles III melepas topeng dari wajahnya. Angkat gelasmu dan katakan, hadirin sekalian, kejahatan telah dihilangkan. Dan kebangkitan besar Britania Raya akan segera datang. Panjang umur yang mulia Raja. Panjang umur Raja. Yang mulia. Panjang umur yang mulia Raja. Semua orang berteriak 3 kali dan meminum anggur di cangkir mereka. Charles III memandang para pangeran dan menteri. Senyum sombong di wajahnya tampak jelas. Dia bertindak dalam satu gerakan dan membunuh bos di belakang Dakin Internasional. Setelah hari ini, semua anggota parlemen yang bimbang dan ragu-ragu akan bergerak lebih dekat kepadanya. Kekuasaan raja di Inggris Raya akan menjadi lebih kokoh dan tak tergoyahkan. Dia mencapai apa yang tidak bisa dilakukan oleh Perdana Menteri Naksu. Selanjutnya adalah ketika negara berada dalam krisis. Raja melangkah maju dan, dengan satu perintah menyebabkan harga 3 sumber daya energi utama turun. Maka orang-orang di seluruh negeri akan mendukungnya. Kemudian hapuskan parlemen, hapuskan Perdana Menteri. Dan dapatkan kembali kekuasaan. Berdiri di puncak dunia. Mengobrol dan tertawa sudah di depan mata. Charles III tertawa. Pertahankan musiknya dan teruslah menari. Bab 220. Hadiah 3 kali serangan keterampilan super. Di selatan Himalaya. Wilayah pegunungan Kaso di utara India adalah 330 meter di atas permukaan laut. Lerengnya paling curam di sini. Ada salju sepanjang tahun dan jarang dikunjungi orang. Pendaki olahraga ekstrim. Tidak seorang pun akan mencapai puncak dari garis ini. Di salju putih itu terdapat serpihan pesawat terbang besar dan kecil yang berserakan serta beberapa lubang. Selamat kepada penantang. Selesaikan misi sampingan. Bertahan dari bencana. Hadiah quest dapatkan skill keabadian. Catatan. Keterampilan ini adalah keterampilan pasif dan tidak perlu digunakan secara aktif. Setelah Anda memiliki keterampilan ini, tubuh penantang akan tetap selamanya muda dan abadi. Dan anggota tubuh yang terluka dan patah akan cepat sembuh dan beregenerasi. Nada perintah sistem. Bangunkan Qin Chuan yang tidak sadarkan diri. Dia membuka matanya dengan lelah. Dunia di depan mataku serba putih. Ada juga noda darah merah. Qin Chuan mengalihkan pandangannya dan ingin melihat sekeliling. Namun dia menemukan bahwa tubuhnya seolah kehilangan kesadaran. Mengikuti perintah sistem. Tubuh yang tidak sadarkan diri sedetik yang lalu. Aku mulai merasakan sedikit demam. Sepertinya ada sesuatu yang tumbuh dari tubuh. Sebelum dia bisa merasakannya dengan hati-hati, perintah sistem lain terdengar. Selamat kepada penantang. Selesaikan misi sampingan. Kelahiran, misi hadiah dapatkan keterampilan penguasaan mengemudi kendaraan global. Sudah selarut ini. Dan kau masih menghadiahiku dengan ini. Qin Chuan tidak bisa menahan diri untuk meludah. Ingatannya mulai kembali. Kembali ke adegan sebelum kecelakaan pesawat. Qin Chuan mengingatnya dengan jelas. Ketika jet tempur Tejas menembakkan rudal. Dia punya banyak waktu untuk membela diri. Kekuatan seorang ahli tingkat 6. Bahkan jika Anda melompat keluar dari pesawat di tempat, hidup Anda tidak akan dalam bahaya. Namun Qin Chuan melakukannya pada saat terakhir. Bergegas ke kokpit. Dia menarik keempat orang di dalam pesawat ke kamar tidur di bagian belakang pesawat. Kemudian dia menggunakan kekuatan seni bela diri untuk membangun penghalang untuk menahan dampak ledakan dan kejatuhan. Namun, seorang seniman bela diri tingkat 6 tidak bisa sekuat dewa dan mengabaikan kerusakan ekstrim. Setelah pesawat terkena rudal, itu hancur di langit. Pecah menjadi 2 bagian, kepala dan ekor. Saat jatuh, itu pecah berkeping-keping. Beberapa menit kemudian, Qin Chuan merasakan sentuhan yang datang dari ujung anggota tubuhnya. Dia menopang dirinya dengan tangannya di salju dan berdiri. Qin Chuan yang awalnya mengenakan setelan bermerek. Sekarang pakaiannya robek seperti kemeja lengan pendek dan celana pendek. Di mana dia? Suhunya hanya sekitar 10 derajat di bawah nol. Jika orang biasa berdiri di sini, Anda bisa membeku hingga mati dalam 1 menit. But no. Lingkungan yang sangat keras. Untuk Qin Chuan yang memiliki tubuh abadi. Tidak ada perasaan sama sekali. Dia sekarang merasakan tubuh itu. Selalu jaga suhu antara 24 sampai 26. Bahkan jika kamu berlari telanjang di Antartika, kamu tidak akan merasa kedinginan. Qin Chuan berjalan-jalan di tengah salju setinggi pinggang. Cari jejak keempat lainnya.
Meskipun ada perlindungan dari penghalang kekuatan seni bela diri. Namun, jatuh dari ketinggian apapun bisa terjadi. Saat menyentuh tanah, dampak ledakan yang dahsyat itu membuat semua orang terpukau. Sun Qinchuan menemukan 4 anggota kru. Keempat orang itu sekarang telah benar-benar mengubah penampilan mereka dan berada dalam kondisi yang mengerikan. Kedua kapten hanya memiliki setengah dari tubuh mereka. Zhong Feifei dan Wulan juga tidak lengkap. Keempat orang itu harus hidup tanpa perlindungan dari penghalang kekuatan seni bela diri. Itu pasti sudah hancur berkeping-keping sejak lama. Qinchuan memeriksa mereka satu persatu. Untungnya masih ada napas meskipun tidak banyak. Keempatnya saat ini tidak sadarkan diri. Secara teoritis, Anda dapat memainkan suona dan menutupi tubuh dengan kain putih. Umumkan kematiannya dan tunggu perjamuannya. Tetapi denyut nadi setiap orang masih berdetak. Inilah hasil dari Qinchuan yang berbagi penghalang yang melindunginya dengan mereka pada saat terakhir. Dia berhasil melindungi hati 4 orang. Qinchuan mengeluarkan esensi kehidupan dari saku jasnya yang compang camping. Ini semua takdir. Disarankan agar Kung Fu menerima botol esensi kehidupan ini pada saat itu. Keempat orang di depanku ini semua akan mati. Versi konsentrat dari esensi kehidupan. Bahkan jika dibagi menjadi 4 bagian, efeknya tetap luar biasa bagi orang biasa. Jumlah yang lebih kecil hanya akan memengaruhi waktu pemulihan. Seperti pilot yang hanya memiliki separuh tubuhnya yang tersisa. Butuh 2 atau 3 hari untuk tumbuh kembali. Namun, untuk langsung meniup suona dan menutupinya dengan kain putih. Tidak masalah. Sebotol esensi kehidupan dengan cepat dibagi di antara 4 orang. Wulan adalah orang terakhir yang meminum esensi kehidupan. Segera perintah sistem lain terdengar. Selamat kepada penantang. Selesaikan misi sampingan. Selamatkan 4 orang berturut-turut. Hadiah misi mata emas ditingkatkan ke level 2. Qinchuan sangat gembira. Sistem memberikan hadiah 3 kali berturut-turut. Meskipun saya tidak tahu fungsi tambahan apa yang dimiliki mata emas tingkat kedua. Tapi setidaknya saya mendapat promosi. Sistem secara otomatis melompat ke antarmuka atribut karakter. Atribut karakter. Qinchuan. Jenis kelamin pria. Seni bela diri. Pencapaian kecil tingkat 6 seni bela diri. Nilai pengalaman. 4.251.000. Pengantar medis Dao level 2. Keterampilan 1. Mata emas tingkat 2. Keterampilan 2 bahasa global. Keterampilan penguasaan mengemudi kendaraan global. Keterampilan 4 keabadian. Merit 0 kecuali kolom 0 merit yang agak tiba-tiba. Informasi lainnya menjadi semakin banyak dan melimpah. Angin dingin bertiup. Qinchuan mengurungkan niatnya untuk mencoba mata emas tingkat kedua. Orang-orang di depanku semuanya orang biasa. Dan mereka dalam keadaan setengah mati. Tidak dapat menahan cuaca buruk di gunung. Qinchuan menemukan sebuah pecahan pesawat terbang. Tempatkan 4 anggota kru di atasnya. Kemudian dia menggunakan kekuatan seni bela diri untuk mengamankan mereka secara paksa. Lalu dia menendangnya jatuh. Pecahan-pecahan dari pesawat itu meluncur menuruni lereng bukit seperti kereta luncur. Qinchuan menggunakan teknik terbang di udara untuk mengikuti dari dekat. Menyesuaikan arah dari waktu ke waktu. Seiring berjalannya waktu, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Qinchuan tanpa sadar ingin mengeluarkan ponselnya dan memeriksa waktu. Ketika saya menghubungi, saya mendapati bahwa teleponnya telah pecah berkeping-keping. Dia begitu sibuk melindungi esensi kekuatan hidup agar tidak rusak, sehingga dia tidak punya waktu untuk mengurus telepon selulernya. Oh sial. Qinchuan tidak bisa menahan diri untuk bersumpah. Aku tidak tahu berapa lama penurunan itu berlangsung. Awalnya dunia ini penuh dengan warna putih. Tiba-tiba warna abu-abu kehijauan muncul. Tepat di depan Qinchuan lereng bukit itu tidak lagi tertutup salju. Tetapi sepetak tanah dan rumput. Ada rumah batu di atas rumput. Ada lebih dari 1 rumah batu. Ini sebidang tanah. Sebuah desa itu penuh dengan rumah-rumah bertingkat rendah. Di tengah desa, ada menara pengawas. Ada obor di menara itu. Ada seorang pemuda dari desa yang berdiri di sana mengawasi. Tugas awal dari penjaga itu adalah untuk mengamati apakah ada longsoran salju di gunung salju. Tapi malam ini anak laki-laki itu mengira dia melihat hantu. Di bawah sinar bulan, seseorang benar-benar terbang turun dari gunung. Ini membuatnya ketakutan setengah mati. Pemuda itu segera mengeluarkan tanduk lembunya dan mulai meniupnya. Suara panjang trompet tanduk sapi. Semua lampu di desa menyala. Para pria mengambil senjata mereka dan bergegas keluar rumah. Mengikuti panduan obor di menara pengawas. Bergegas ke utara desa. Ketika mereka tiba, Qinchuan kebetulan meluncur ke sana. Kedua belah pihak saling bertukar pandang. Dan kepala desa mengangkat tongkatnya dan menunjuk ke arah Qinchuan. Dia berbicara dalam bahasa asli dan mempertanyakan siapa Qinchuan itu. Meskipun bahasa pihak lain adalah bahasa minoritas di antara bahasa minoritas. Tetapi bagi Qinchuan yang memiliki keterampilan bahasa global, dia langsung mengerti. Pihak lain berbicara dalam dialek suku Zoba. Tepat ketika dia hendak menjawab dengan dialek yang sama, Xiaonian yang berada di samping tetua adalah orang pertama yang berbicara. Paman, orang-orang tidak bisa mengerti Anda ketika Anda berbicara dialek. Anda harus berbicara bahasa Inggris. Paman mengangguk dan berkata, ya itu masuk akal, kamu adalah satu-satunya orang di desa ini yang berpendidikan. Paman-paman tidak membesarkanmu dengan sia-sia. Sekarang kamu adalah harapan seluruh desa. Tolong terjemahkan untuk saya dan ajukan pertanyaan. Pria muda itu mengangkat dagunya. Sombong.
Dia melangkah maju dan berdeham. Dia banyak berbicara dalam bahasa Inggris yang telah dia pelajari. Bahasa Inggris pemuda itu membuat Qin Chuan, siapa yang mahir dalam bahasa-bahasa global, tampak bingung. Dia tidak mengerti sepatah kata pun. Bab 221 jika bantuan tidak berhasil, maka emas akan memimpin jalan. Mari kita berbicara bahasa suku Zuoba. Qin Chuan menghentikan pemuda itu berbicara. Pihak lain tercengang. Ucapkan kalimat dalam bahasa Inggris yang bisa dimengerti Qin Chuan. Kepiting hadiah. Wajah Qin Chuan berkedut. Dia menunjuk ke Himalaya dan berkata dalam dialek Zuoba. Saya orang Cina, teman saya dan saya mengalami kecelakaan pesawat. Pesawat itu jatuh di pegunungan, saya ingin menginap di desa selama 1 malam. Suara Qin Chuan jatuh. Seluruh desa yang terdiri dari lebih dari 50 orang itu terkejut secara kolektif. Mereka tidak menyangka bahwa pihak lain berbicara dialek Zuoba dengan sangat standar dan sangat sempurna. Bahkan para tetua yang mengira mereka memiliki aksen terbaik dan pengucapan paling standar di desa terkesan. Jika Qin Chuan tidak memiliki wajah khas Tiongkok, semua orang di desa akan berpikir bahwa pihak lain adalah putra haram tetua desa. Hari ini aku kembali ke desa untuk mengenali kerabatku menggunakan metode khusus. Kau tahu bahasa suku Zuoba kita, kata tetua desa dengan tidak percaya. Sedikit. Pria muda itu melirik Qin Chuan. Pikiran. Ini disebut sedikit pengertian. Orang ini sangat pandai berpura-pura. Untuk orang asing yang bisa berbicara bahasa asli. Permusuhan para tetua langsung turun menjadi minimum. Dia melihat keadaan menyedihkan dari 4 orang yang terbaring di reruntuhan pesawat. Dia membuat gerakan doa suku Zuoba, semoga teman-temanmu beristirahat dengan tenang. Mereka belum mati, kata Qin Chuan cepat. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat itu sunyi senyap. Apa-apaan ini? Hanya setengah badan yang tersisa. Kau bilang pada kami kau belum mati. Apakah kamu akan membuat film horor di sini? Semua orang di desa mengira bahwa Qin Chuan tidak dapat menghadapi kematian temannya. Itulah yang saya katakan. Mereka semua meniru orang tua itu dan membuat gerakan berdoa. Kapten itu tiba-tiba batuk. Orang-orang di desa itu sangat ketakutan sehingga mereka berkeringat dingin. Orang tua itu belum pernah melihat situasi seperti itu. Demi keselamatan seluruh desa. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan menolak. Tidak ada lowongan di desa kami. Silakan pergi ke tempat lain. Qin Chuan menundukkan kepalanya. Setelannya compang camping. Bros di kerah itu masih tersemat kuat di pakaian. Dia melepaskan bros itu dan menyerahkannya, beri saja teman saya istirahat malam. Penatua itu menatap waspada bros kuning berbentuk lebah itu. Itu terlihat cukup apik. Namun segera tetua itu mengalihkan pandangannya. Keamanan suku itu penting. Tidak ada lowongan di desa ini. Itu terbuat dari emas. Pupil mata tetua itu menyusut. Dia merebut bros itu, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menggigit. Kemudian dia dengan cepat mendorong pemuda di sampingnya dan berkata, Kang Batake, prajurit ini ke rumahmu untuk beristirahat. Tetua itu menyimpan bros dengan senyum di wajahnya dan berkata kepada Qin Chuan. Prajurit, silakan tinggal di keluarga Kang Ba. Anggap tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Kang Ba terdiam. Seharusnya aku tidak ikut bersenang-senang malam ini. Di desa, kata-kata para tetua adalah perintah kekaisaran. Dia tidak berani membangkang. Jadi Kang Ba hanya bisa berjalan dengan sedih bersama Qin Chuan ke rumah batunya. Baru saja memasuki rumah batu, kedua wanita di ruangan itu berdiri. Mereka menatap Qin Chuan dengan waspada. Kang Ba melangkah maju dan secara singkat memperkenalkan situasi Qin Chuan. Tampilan mencurigakan wanita itu perlahan memudar. Siapa kedua orang ini? Qin Chuan ingin menyapa tetapi melihat bahwa kedua wanita di depannya tidak terlalu tua. Dia tidak tahu bagaimana menyapa mereka untuk mereka semua adalah wanita-wanita. Kang Ba berkata seolah-olah itu bukan hal yang aneh. Qin Chuan penuh dengan pertanyaan. Kami di suku Zuoba tidak memiliki sistem pernikahan. Kami akan bersama siapapun yang kami suka dan wanita secara alami akan menyukai pria menawan seperti saya. Dia belum selesai berbicara. Dua pacarnya berjalan ke arah Qin Chuan. Kompor di rumah menyala terang dan suhunya dikontrol sekitar 28 derajat. Kedua wanita itu hanya mengenakan kulit binatang berwarna putih. Kulitnya yang berwarna gandum tampak sangat seksi di bawah api unggun yang berkedip-kedip. Kamu berbicara bahasa kami. Kamu berasal dari mana? Saat mereka berbicara, mereka mengulurkan tangan untuk meraba-raba Qin Chuan. Kang Ba menjadi cemburu dan menarik kedua pria itu kembali. Sambil menunjuk ke sudut ruangan, dia berkata, kamu dan teman-temanmu bisa beristirahat di sana. Aku tidak akan istirahat. Tolong bantu aku menjaga teman-temanku dengan baik. Ketika luka mereka sembuh, kirim mereka ke perbatasan dan biarkan mereka kembali ke China. Tidak apa-apa mengirimnya kembali, tetapi temanmu mungkin tidak selamat malam ini. Kang Ba mengingat adegan yang baru saja dilihatnya dan berkata jujur. Seorang wanita keluar karena penasaran. Dia melangkah maju dan mengangkat kulit binatang yang menutupi keempat orang itu agar mereka tetap hangat. Saya melihat 4 orang kehilangan anggota tubuh. Wanita itu langsung ketakutan dan wajahnya menjadi pucat. Kulit hewan di tubuhnya berjatuhan karena ketakutan. Dengan teriakan, dia melompat ke pelukan Qin Chuan. Kang Ba tidak bisa berkata apa-apa. Mengutuk dalam hati. Wanita ini sangat pandai berpura-pura. Biasanya saat membunuh babi hutan, dia bahkan tidak berkedip. Qin Chuan juga tidak bisa berkata apa-apa. Saya tidak memperhatikan. Pihak lain memberi saya pembersih wajah. Kang Ba mengeluh. Dari sudut mataku, kulihat sesuatu yang tidak biasa. Dia jelas ingat bahwa pria tadi kehilangan separuh tubuhnya. Sekarang tubuhnya sudah tumbuh setengah dan ada kaki tambahan. Kamu tahu ilmu sihir? Kang Ba bertanya dengan heran.
Qin Chuan memikirkannya dan menjawab. Kurasa sungguh menakjubkan bahwa kaki bisa tumbuh kembali. Qin Chuan memiliki perasaan samar tentang apa yang akan dikatakan pihak lain selanjutnya. Tentu saja Kang Ba selangkah lebih dekat dan berkata, lalu bisakah ini dibuat tumbuh lagi? Mulut Qin Chuan berkedut, kita harus memotongnya dulu. Lalu coba lagi. Wajah Kang Ba berubah menjadi hijau. Setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk melupakannya saja. Apakah kamu punya telepon? Saya perlu menelepon, Qin Chuan bertanya. Pesawat kami dilengkapi dengan GPS dan pilot akan terus berhubungan dengan pengendali lalu lintas udara setiap saat. Kehilangan koneksi secara negara pasti menyadarinya. Saya harus menelepon untuk memberitahu semua orang bahwa saya aman. Kang Ba mendengus bangga, tentu saja. Dia mengeluarkan Nokia 1100. Mengguncangnya dan kemudian menyerahkannya kepada Qin Chuan. Qin Chuan sangat gembira. Dia mengambil telepon dan hendak memasukkan nomor telepon. Di sudut kanan atas layar hasil tertulis tidak ada kartu SIM. Anda tidak memiliki kartu nama di ponsel Anda. Tidak ada. Kang Ba yang menjawab begitu saja. Lalu untuk apa Anda menggunakan telepon ini? Play Snack. Kang Ba mengambil kembali telepon dan mendemonstrasikan cara bermain snack. Qin Chuan terdiam. Wanita Kang Ba itu berpikir Qin Chuan belum pernah melihat ponsel kelas atas seperti itu. Itulah mengapa dia tampak begitu terpana. Jadi mereka memutuskan bahwa mereka harus menunjukkan sebagian kekuatan mereka kepada pria di depan. Salah satu dari mereka berjalan ke dinding dan menarik sepotong kain hitam di dinding. Tiba-tiba, sebuah TV proyeksi belakang hitam putih 15 inci muncul di depan Qin Chuan. Wanita itu menyalakan TV dengan terampil. Dan melalui manipulasi mikro. Sesuaikan salju di TV. Setelah beberapa saat gambar muncul di TV. Wanita itu membusungkan dadanya dengan bangga. Qin Chuan memasang ekspresi bingung di wajahnya. Tidak tahu apa yang membuat wanita itu begitu bangga. Tapi dia benar-benar tidak ingin mengagumi pemandangan yang begitu bergejolak lagi. Jadi saya mengalihkan perhatian saya ke TV. Sekilas. Qin Chuan tidak bisa menahan diri untuk tidak. Wawancara CNM TV dengan pemimpin Amihan sedang disiarkan di TV. Saya mematuhi keputusan Laksamana Ram untuk mencabut saya, tapi saya tidak menyesali apa yang saya lakukan. Saya memberikan peringatan kepada bangsa Tiongkok yang sombong. Bab 222, saya ingin mencoba rasa daging segar. Kapten Amihan. Apakah kamu tidak takut akan pembalasan dari Cina? Amihan mencibir dan berbalik ke samping. Di belakangnya tampak 10 kendaraan lapis baja segala medan. 3.000 tentara dan senjata yang tak terhitung jumlahnya serta peluncur roket. Pasukan hebat India ada di sini, aku tidak perlu takut. Akan saya katakan seperti ini, jika orang Cina ingin balas dendam, silakan. Meskipun saya tidak memiliki posisi resmi, saya tetap menjadi anggota tentara India. Saya adalah orang India dalam hidup dan jiwa India dalam kematian. Saya menunggu mereka di perbatasan, tetapi orang Cina harus ingat. Amihan berpose dengan anggun dan melanjutkan, warga Tiongkok dilarang memasuki perbatasan India. 3 detik setelah selesai berbicara, reporter CNM TV mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat kepada juru kamera. Minta dia untuk mengembalikan saluran ke studio. Terima kasih. Kapten Amihan. Reporter itu meletakkan mikrofon dan melangkah maju untuk menyambutnya. Amihan melambaikan tangannya dan berkata, jangan panggil aku kapten. Aku sudah diberhentikan. Tapi barusan kau bilang akan terus berada di perbatasan untuk melawan balas dendam orang Cina. Amihan mencibir dan tidak menjawab. Aku berpikir sendiri. Apa otakmu dikunyah anjing? Kamu percaya ini? Aku akan mengemasi tas dan pergi malam ini. Tidak seorang pun akan tinggal di sini untuk menjadi suku Himalaya Suoba. Qin Chuan menyaksikan wawancara di TV dengan ekspresi yang sangat muram. Terutama mendengar kalimat itu. Orang Tiongkok dilarang bepergian melintasi perbatasan India. Qin Chuan dipenuhi amarah. Dia meludahi idiot. Dengan lambaian tangannya yang santai. Pedang Minghong merah sepanjang 3 kaki muncul di kehampaan di tangan kanannya. Kang Ba menatap operasi membuat pisau besar muncul dari udara tipis. Semua orang tercengang. Meskipun dia tidak bisa mengerti bahasa Mandarin. Tetapi ketika Qin Chuan mengucapkan kata idiot, sebuah pedang berharga muncul dari udara tipis di tangannya. Hang mengenali. Sial, ini pasti kutukan dari Tiongkok. Dia diam-diam menghafal mantra 2 kata itu. Tunggu sampai fajar dan pergi ke rumah tetua. Lemparkan mantra dan nyanyikan di depannya. Datang dan tunjukkan kekuatanmu di depan orang-orang. Menakut-nakuti pria tua itu. 2 jam kemudian pukul 9 p. 4 anggota kru kecuali kapten yang tubuh fisiknya masih perlahan mengembun. Mayat-mayat termutilasi dari kopilot Zhong Feifei dan Wulan. Sudah tumbuh kembali semua. Hanya saja otaknya mengalami pukulan hebat dan akan membutuhkan waktu untuk pulih sebelum dia bisa bangun. Kang Ba benar-benar terkejut dengan generasi anggota tubuh yang terpenggal dari keempat orang itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berlutut dan ingin meminta Qin Chuan untuk menjadi tuannya. Dia juga menawarkan kedua wanitanya sebagai hadiah untuk menjadi muridnya. Kedua wanita cantik dari suku Zuoba tidak keberatan dengan hal ini. Sebaliknya, mereka sangat ingin mencoba cita rasa pria muda dan tampan. Keduanya mengatakan bahwa bahkan jika Qin Chuan tidak mengajari Kang Ba seni kebangkitan, mereka juga bersedia untuk mengadakan pertemuan yang mendalam dan mudah dipahami dengan Qin Chuan. Namun, untuk ini, Qin Chuan menolak. Pertama, untuk membuat esensi kehidupan. Kamu butuh bak, itu bukan sesuatu yang bisa disempurnakan oleh siapapun. Second, Qin Chuan tidak ingin menjadi Oreo. Ketika mereka bangun,
Anda akan mengirim mereka ke perbatasan seperti yang disepakati setelah Anda dapat melakukan panggilan ini dan pihak lain akan memenuhi semua permintaan Anda. Uang atau emas tidak masalah. Tidak ada pena atau tinta di ruangan itu. Jadi Qin Chuan menggunakan arang untuk menulis nomor telepon Dai Jiajia di selembar kertas robek. Kang Ba mengambil kertas dengan nomor telepon tertulis di atasnya, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dia melemparkan kertas itu ke dalam api. Kami di suku Zuoba tidak membutuhkan uang duniawi. Kami merindukan para tetua menginginkan emasmu karena seorang anak di suku tersebut sakit dan perlu pergi ke kota untuk berobat. Aku membantumu karena aku pikir kamu adalah teman yang dapat dipercaya. Teman harus saling membantu. Kang Ba mengulurkan tangannya dan berkata dengan sangat sungguh-sungguh. Qin Chuan merasa terharu tanpa bisa dijelaskan. Dia juga mengulurkan tangannya. Siap memegang erat orang lain. Tiba-tiba, klakson berbunyi lagi dari menara pengawas desa. Namun kali ini klakson berbunyi bip pendek. Hampa mendengar bunyi klakson yang pendek. Wajahnya berubah drastis. Dia tampak sangat ketakutan. Meskipun dia tidak bisa lagi menyembunyikan ketakutan batinnya. Namun, Ren segera memilih untuk mengenakan kulit binatang dan topi suku Zuoba yang penuh dengan bunga. Kang Ba mengambil busur dan anak panah dan berkata prajurit. Tetap di rumah dan jangan bergerak, jangan keluar. Setelah mengatakan itu, Kang Bala membuka pintu dan bergegas keluar. Qin Chuan tidak mendengarkan nasihat Kang Ba. Dia mengambil pedang Ming Hong dan mengikuti dari dekat. Baru saja bersiap-siap untuk pergi. Dia dihentikan oleh dua wanita di rumah. Pejuang, kamu tidak bisa keluar, atau kamu akan mati. Qin Chuan sedikit menyipitkan matanya. Kenapa? Apa yang terjadi di luar? Wanita itu tidak lagi memiliki tampilan sembrono seperti saat dia menggoda Qin Chuan sebelumnya. Wajahnya penuh kesedihan. Klakson barusan mengumumkan bahwa tentara India akan datang. Jika mereka menemukan orang Cina, mereka pasti akan membunuhmu. Reaksi pertama Qin Chuan adalah seseorang telah menjualnya. Namun, dia dengan cepat menolak gagasan itu. Karena raut ketakutan di wajah wanita itu tidak tampak palsu. Apa yang mereka lakukan di sini di tengah malam? Qin Chuan melihat sekeliling rumah keluarga Kang Ba yang kosong. Tidak ada apapun untuk dirampok di desa ini. Mereka datang untuk perempuan. Jawaban ini di luar ekspektasi Qin Chuan. Kau menginginkan Nah, barak mereka penuh dengan pria tanpa seorang wanita pun. Di pegunungan, para pria akan menjadi gila jadi mereka sering datang ke suku untuk meminta wanita. Terlalu banyak dari mereka dan para wanita yang pergi ke sana tidak tahan. Banyak dari mereka kembali dengan tubuh yang hancur. Nona Zuoba dengan tenang berbicara tentang kenangan masa lalunya. Dia tidak meneteskan air mata setetes, namun wajahnya penuh keputusasaan. Mereka bukan tentara India, bukankah mereka seharusnya melindungi rakyat India? Mengapa mereka bisa suku WT Zuoba? Tidak termasuk negara manapun, wanita itu berkata dengan sedikit bangga dan sedikit kesepian. Bang bang bang. Serangkaian suara tembakan terdengar di luar rumah. Kedua wanita Zuoba tanpa sadar berjongkok di tanah dan gemetar. Mereka tahu setiap suara tembakan di desa. Semua ini berarti bahwa para pria di desa mungkin akan mati. Qin Chuan punya firasat bahwa konflik telah terjadi di luar. Dia berjalan melewati wanita di tanah, membuka pintu dan bersiap untuk keluar. Pintu rumah batu itu dibuka oleh Qin Chuan. Bayangan gelap muncul di pintu. Keduanya saling memandang. Di depan Qin Chuan adalah seorang tentara India yang mengenakan seragam militer hijau dan helm militer. Pihak lain membuka matanya lebar dan tampak sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangkanya. Ternyata ada orang Tiongkok di suku Zuoba. Seorang warga Tiongkok bersembunyi di suku perbatasan. Untuk prajurit ini, itu hanyalah penghargaan kelas 1 berjalan senilai 500.000 rubel. Prajurit itu berteriak dengan semangat orang-orang Huahua. Mata Qin Chuan berwarna keemasan. Dia segera mengaktifkan skill aktifnya, mata emas. Pupil emas tingkat kedua secara langsung menunjukkan orang seperti apa Tianzu Asan itu. Infanteri Brigade ke-13 menggunakan mortir untuk mengebom wilayah Tiongkok 3 kali di perbatasan. Qin Chuan mengulangi informasi yang dilihat oleh Golden Eyes. Bab 223 hadiah pop-up gila. Tianzu Asan menatap Qin Chuan dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia pikir pihak lain memohon ampun. Keterkejutan memudar dari wajahnya. Bertindak dengan arogan. Dia menusuk pelipis Qin Chuan dengan jari telunjuknya. Aku ingin memberi bajingan kecil Tiongkok di depanku ini pelajaran. Setelah menarik napas, senyum Tianzu Asan membeku di tempat. Dia mengulurkan tangan untuk menyodok kepala pria lain itu dengan lengannya. Kehilangan traksi mendadak. Jatuh dari udara ke tanah. Darah menyembur keluar dari lengan yang patah. Kulit binatang putih itu terciprat ke tubuh Qin Chuan. Asan yang tanpa lengan itu ketakutan dan ingin meminta bantuan. Namun suara itu belum keluar dari tenggorokan. Lalu semuanya menjadi gelap. Selamat kepada penantang. Kamu membunuh peleceh perbatasan dan mendapatkan 1 poin pengalaman, kamu mendapatkan 1 poin prestasi. Qin Chuan tidak melihat hadiah sistem dengan saksama. Dia melirik ke sekeliling desa. Kemampuan penglihatan malam seorang pria kuat tingkat 6 ditambah kemampuan mata emas tingkat 2. Biarkan Qin Chuan dengan cepat melihat target di kejauhan. Ada total 130 tentara India di desa itu. Lebih dari selusin orang tersebar di rumah-rumah batu di desa itu. Perampokan terhadap wanita suku. Yang lain berkumpul di bawah menara pengawas. Mereka memegang senjata merokok-rokok dan tertawa bercanda. Di depan mereka ada barisan mayat.
Itu adalah orang-orang dari seluruh suku Zuoba. Penatua dan Ham. Kang Baying di genangan darah perlahan menggerakkan tubuhnya dan merangkak menuju rumah. Mulutnya penuh darah. Mata Kang Ba tampak melihat Qin Chuan. Melihat orang lain berlari keluar rumah. Kang Ba bergumam dan menggerakkan bibirnya. Seolah-olah menyuruh lari, seorang tentara India di belakangnya mengangkat kakinya dan menginjak Kang Ba. Moncong senapan di tangannya menempel di belakang kepala Kang Ba. Kalian orang-orang rendah terkutuk, inilah yang terjadi ketika kalian terlalu banyak bicara. Bangsawan India tidak boleh dihina, apa kalian mengerti? Setelah mengatakan ini, prajurit itu sedikit menggerakkan jari telunjuknya. Tarik pelatuknya. Namun, tidak ada suara tembakan. Prajurit itu mengira senjata tua itu macet. Tepat ketika aku hendak mengangkat tanganku, aku mendapati tanganku sudah hilang. Ah, prajurit itu berteriak ngeri. Teriakan itu segera menarik perhatian semua prajurit di desa itu. Tidak ada lampu di desa itu, hanya ada beberapa anglo yang terus menyala untuk penerangan. Orang-orang Indian mengangkat senjata mereka dan menyalakan senter. Dan menyinari mereka ke depan. Dalam kegelapan malam, Qin Chuan berdiri di depan pasukan besar. Memegang pedang Ming Hong merah. Mata emas yang ditingkatkan tidak hanya dapat membedakan antara kesetiaan dan pengkhianatan. Itu juga dapat menampilkan semua perbuatan jahat. Qin Chuan sedikit menyipitkan matanya. Ada lebih dari 100 tentara India di depan kita. Setiap dari mereka, dia penuh dengan kejahatan. Tidak ada orang yang tidak bersalah. Di perbatasan, mereka jauh dari kota-kota sekuler dan tidak terikat oleh aturan hukum. Mereka menindas suku-suku lemah tanpa hukuman. Mereka merampok desa-desa setempat dari harta benda dan wanita mereka. Untuk orang-orang di suku yang berkasta tinggi. Seperti semut. Tidak dianggap sebagai manusia. Melakukan kekerasan pada semut. Tentara India tidak memiliki beban psikologis apapun. Dan di luar perbatasan, orang-orang ini telah melanggar perbatasan Tiongkok selama bertahun-tahun. Yang lebih buruk adalah mereka seringkali melintasi perbatasan untuk melancarkan serangan diam-diam ke pos-pos terdepan. Akan sangat memalukan bagi langit dan bumi jika kita tidak menyingkirkan sampah masyarakat. Qin Chuan mendekat selangkah demi selangkah dengan membawa pisau. Para prajurit India melihat lebih dekat. Seorang pria datang dengan pisau merah besar di tangannya. Tiba-tiba, semua orang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, era apa kaum tak tersentuh ini berada di? Mereka masih ingin bertarung dengan senjata primitif. Bum bum bum. Seorang tentara menembak Qin Chuan beberapa kali dengan nada mengejek. Tembakan-tembakan itu meleset. Langkah kaki Qin Chuan tidak pernah berhenti sesaat pun. Bodohnya kamu, bahkan tidak bisa mengenai siapapun dari jarak sedekat ini. Komandan kompi terkemuka, Asan, menendang prajurit yang menembakkan senjata itu. Prajurit lain mengajukan diri, mengeluarkan belati militer dan berkata, "Kapten, kelakuannya terlalu sok. Aku tidak tahan. Aku akan memberinya pelajaran." Sabibe hati-hati. Komandan kompi mengingatkan. Kapten belati melawan pedang lebar. Sabi akan berada dalam, hadir tidak akan ada bahaya. Kami adalah elit dari elit kerajaan India. Pihak lain hanyalah seorang Parias Habi telah mempelajari pertarungan jarak dekat belati sejak dia masih kecil. Keterampilan belatinya tidak kalah dengan milikku, dia pasti akan membuat paria itu berlarian berputar-putar. Mari kita tunggu dan lihat pertunjukan monyet itu, Kapten Asan berkata dengan senyum percaya diri. Prajurit India di sampingnya juga tersenyum setuju. Orang-orang ini kurang lebih sedikit sesat di hati mereka. Sering menggunakan orang sebagai objek penipuan. Biarkan mereka yang disebut orang tak tersentuh melawan anjing dan serigala dengan tangan kosong. Kapten menusuk dengan jarinya. Wajah prajurit itu menjadi gelap. Dia dengan enggan mengeluarkan sebatang rokok dari, dia baru saja akan mengulurkan sebat. Akibatnya, seluruh kotak di tangannya direbut oleh komandan kompi. Para prajurit itu menangis. Aku hanya bisa menggertakkan gigi dan menahannya. Komandan kompi mengeluarkan sebatang rokok Camel dengan puas dan memasukkannya ke mulutnya. Mendesis. Komandan kompi dengan santai menyalakan korek api dan bersiap untuk menyalakannya untuk diri. Api hampir menyentuh puntung rokok. Percikan cairan panas dan kental memadamkan api kecilnya. Komandan kompi berdiri di sana dengan linglung benar-benar terpana. Cairan menetes dari topi kecil di kepalanya. Ke dalam mata. Dunia di depan matanya tampak tertutup lapisan satin merah tua. Rokok Camel jatuh dari mulut komandan kompi. Beberapa langkah lagi, Sabi menyerang dengan belati di tangan. Itu terbelah menjadi dua bagian dari tengah. Prajurit yang baru saja dia ambil rokoknya. Kepala dan tubuhnya telah terpisah. Seorang komandan kompi yang telah menindas banyak orang. Saat ini aku juga terkejut dengan pemandangan di depanku. Tembakan kacau terdengar di telinganya. Bu, aku melihat hantu. Iblis, dia adalah iblis. Gunakan granat dengan cepat. Komandan kompi dapat mendengar teriakan ketakutan dari tentaranya sendiri. Adegan Sabi terbelah menjadi dua membuat semua tentara India di tempat kejadian menjadi gila. Orang-orang ini adalah tipe orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Mereka hanya menggunakan kekerasan ketika mereka menemukan kelompok rentan seperti suku Zuoba. Tentara India mengambil senapan mereka dan menembak ke arah Qin Chuan. Terdengar suara tembakan terus-menerus di tempat kejadian, tetapi segera suara tembakan yang padat itu menjadi jarang. Perlahan, suara tembakan berhenti. Lebih dari 100 tentara India
Dalam beberapa napas, seluruh tubuh mereka tercabik-cabik. Akhirnya, seorang pria Tionghoa tampan berdiri di depan Komandan Kompi. Mantel bulu putihnya telah berubah menjadi merah. Wajah Qin Chuan juga ternoda merah. Angry Cold. Mata itu seperti jurang menatap Komandan Kompi. Qin Chuan membuka mulutnya dan bertanya dalam dialek India. Siapa yang menyuruhmu datang? Komandan Kompi sudah ketakutan setengah mati dengan pemandangan di depannya. Bau amis memenuhi udara. Pikirannya menjadi kosong. Dengarkan apa yang Qin Chuan tanyakan. Dia menjawab dengan segera. Ini adalah Brigade ke-13 Kapten Amihan. Apakah kamu juga menembak jatuh pesawat itu pada siang hari? Itu adalah penjaga Amihan. Dia menembaknya jatuh. Kalian bajingan, kalian bahkan tidak mengampuni warga negara kalian sendiri. Mereka berasal dari suku Zuoba. Mereka bukan manusia. Mereka adalah binatang yang balas Komandan Kompi tanpa sadar. Qin Chuan tidak bertanya lebih lanjut. Pisau itu jatuh dengan gerakan tiba-tiba. Akibatnya, prajurit India terakhir di desa itu terbunuh. Notifikasi hadiah sistem terus berkedip di depan Qin Chuan. Namun, dia benar-benar mengabaikan isyarat bonus. Qin Chuan dengan paksa menutup antarmuka sistem dan berjalan menuju Kangba. Bab 224 orang pertama dalam sejarah yang memasuki kamp militer sendirian. Qin Chuan berjongkok dan mengambil Kangba. Keduanya baru bertemu beberapa jam yang lalu dan tidak bisa dikatakan saling mengenal. Kangba bahkan tidak tahu nama Qin Chuan. Namun kepribadiannya yang ceria dan antusias menular pada Qin Chuan. Terima kasih sudah membalaskan dendam desa. Kangba mengucapkan beberapa patah kata dengan susah payah. Qin Chuan mengangguk dalam diam. Dia melihat luka-luka Kangba. Dia ditembak di mana-mana, limpa, paru-paru, dan ginjalnya tertembus. Dan dia kehilangan terlalu banyak darah. Kecuali ada esensi kehidupan. Tidak ada cara untuk menyelamatkan situasi. Chanwir, di mana esensi kehidupan sekarang? Bahkan jika Qin Chuan mulai memurnikan dengan segera, Kangba tidak bisa bertahan sampai saat pemurnian selesai. Desa itu sunyi senyap. Hanya beberapa api yang bergerak. Para wanita suku Zuoba diam-diam menjulurkan kepala mereka. Mengintip apa yang terjadi di luar. Lihat mayat tentara India di seluruh tanah. Mata mereka dipenuhi dengan emosi kompleks. Aku tidak tahu siapa yang memimpin, tetapi yang pertama keluar. Tidak ada yang menangis. Mereka hanya berurusan dengan tubuh para pria itu secara diam-diam. Kangba membuka matanya dan melihat langit yang penuh bintang terang. Tidak ada napas. Qin Chuan menutup matanya dan meletakkannya kembali ke tanah. Dua pacar Kangba juga berjalan keluar rumah. Mereka terdiam. Matanya tampak bingung dan tak berdaya. Qin Chuan terdiam sejenak dan tidak tahu bagaimana memulainya. Hamba berjanji kepadamu bahwa kami akan menyelesaikannya bahkan jika semua orang di suku kami mati. Wanita itu berkata tanpa ekspresi. Qin Chuan mengangguk. Menggenggam udara dan mengambil pedang Minghong di sampingnya. Semua wanita di desa mengalihkan pandangan mereka ke Qin Chuan. Mereka sangat ingin mengajukan pertanyaan. Bisakah Anda membantu kami membalas dendam? Namun, tidak ada yang bertanya. Semua wanita tahu, pergi ke selatan. Di mana ada kendaraan lapis baja dan artileri. Mereka telah melihat kengerian kendaraan lapis baja. Jika mengenai sesuatu, rumah-rumah di desa akan roboh. Suku itu bangga dengan busur dan tombaknya. Itu tidak berpengaruh pada monster baja ini. Bukan hanya itu. Orang-orang itu tak terkalahkan dengan senapan di tangan mereka. Granat mereka sangat kuat sehingga beruang coklat dewasa pun tidak dapat menahan kekuatan mematikan mereka yang mengerikan. Qin Chuan melambaikan pedang Minghong dan memegangnya di tangannya. Balas dendam, aku akan membantumu untuk membalas dendam. Setelah mengatakan itu, Qin Chuan mengambil langkah dan berjalan ke arah selatan. Selatan Himalaya. Ruang terbuka datar di wilayah Kaso di bagian utara India. Ini adalah kamp tempat Brigade ke-13 Tentara Utara ditempatkan. Di batalion, orang-orang yang memegang posisi di atas Komandan Kompi. Sekarang semua orang duduk di ruang komando. Mereka makan barbeque dan minum anggur. Terpengaruh oleh pemecatan Amihan. Seluruh Brigade ke-13 akan mundur dari garis depan perbatasan ke belakang. Kapten, gelas anggur ini untukmu, kata Komandan Batalion Brigade ke-13. Amihan tertawa terbahak-bahak dan meminum anggur di gelasnya. Berkat keberanian dan ketegasan Komandan, dia mengeluarkan perintah untuk menembak jatuh pesawat Tiongkok. Ini memberi kami kesempatan untuk kembali ke belakang dan tidak perlu lagi tinggal di gunung bersalju sialan ini. Kapten sangat mengkhawatirkan kami sampai-sampai dia mengorbankan masa depannya sendiri yang cerah. Panjang umur Komandan, panjang umur Komandan. 3 komandan batalion berkata dengan berlinang air mata. Amir Khan sangat menikmati sanjungan itu. Dia sedikit mabuk sekarang. Amir Khan menghitung jumlah orang di tempat kejadian dan bersiap untuk mendesak orang untuk minum. Hei, kemana perginya orang-orang dari Kompi keempat? Amihan bertanya setelah bersendawa. Penjaga di sampingnya berbisik. Kapten, bukankah Anda meminta Kompi keempat untuk mendapatkan wanita untuk semua? Amihan menamparkan kepalanya dan berkata, oh, benar, saya lupa tentang itu. Minum bisa menyebabkan masalah, minum bisa menyebabkan masalah. Komandan Batalion kedua melihat keluar melalui jendela. Orang-orang ini sudah pergi begitu lama. Mereka tidak pergi bersenang-senang dulu baru membawa orang kembali. Iya kan? Komandan Batalion mengaitkan leher lawannya dan berkata sambil tersenyum. Oh, saudara-saudara semua gila, biarkan mereka bersenang-senang dulu. Komandan Batalion ketiga memiliki kulit paling putih di antara semua orang.
Itu juga berarti bahwa nama keluarganya adalah yang berperingkat tertinggi di antara semua orang. Aku tidak ingin wanita yang telah disentuh orang-orang berkasta rendah sepertimu. Komandan Batalion Ketiga mendengus dingin. Setelah mengatakan itu, dia langsung berdiri. Pergi kencing. Komandan Batalion Ketiga berjalan keluar dari pintu dan membuka resleting celananya tepat di depan. Tepat ketika saya sedang buang air kecil, saya mendengar suara tembakan di kamp militer. Batalionnya berjaga malam ini. Tembakan mendadak itu membuat Komandan Batalion 3 sangat tidak senang. Sekelompok anak haram jadah kasta rendah tidak punya disiplin sama sekali. Bang bang bang. Beberapa tembakan lagi. Segera setelah. Bum bum bum. Sekarang ada lebih dari sekadar tembakan. Terdengar juga suara granat meledak. Komandan Batalion Ketiga segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kancingkan celanamu dengan cepat. Segera setelah saya mengerahkan tenaga. Resletingnya mengunci kulit secara langsung. Komandan Batalion 3 kesakitan hingga air mata hampir keluar. Apa yang terjadi? Amihan dan sekelompok komandan batalion dan komandan kompi bergegas keluar. Saya melihat Komandan Batalion 3 buang air kecil di pintu. Kulit dan dagingnya terkunci oleh resleting. Semua orang merasakan hawa dingin di kok mereka. Mungkinkah itu seseorang dari tim naga perang? Mustahil. Tim naga perang akan membutuhkan waktu untuk menyeberangi gunung dan datang ke sini. Amihan membalas. Dia telah menghitung sendiri situasinya. Baru 5 atau 6 jam sejak pesawat Cina ditembak jatuh. Tidak peduli seberapa kuat tim naga perang, mereka harus berangkat dari Cina dan masuk jauh ke India. Ini akan memakan waktu setidaknya 12 jam. Pada saat itu saya sudah menyelinap pergi dan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan tim naga perang. Laporkan seorang tentara India datang berlari. Ketika Komandan Batalion Ketiga melihat bahwa itu adalah seseorang dari batalionnya. Dia langsung bertanya apa yang terjadi. Ada serangan menyelinap musuh. Begitu kata-kata ini keluar. Semua orang di antara hadirin tampak sangat marah. Semua orang tanpa sadar meraih pistol di pinggang mereka. Berapa banyak pasukan musuh di sana? Amihan tersadar dan bertanya dengan cepat. 1 orang. Semua yang hadir tercengang. Sendiri, mata Amihan menyipit. Kemudian dia melihat Komandan Batalion Ketiga. Artinya ini adalah prajurit yang kamu pimpin. Hanya ada 1 tentara musuh. Tetapi dia memporak-porandakan perkemahan militer. Komandan Batalion Ketiga itu mengerti sarkasme dalam ekspresi Amihan. Dia merasa sangat terhina. Dia tidak peduli dengan rasa sakitnya dan menendangnya. Kamu keparat, dasar orang hina, menjaga gerbang saja tidak becus. Bagaimana aku bisa mengalahkanmu seperti ini hanya dengan 1 orang? Komandan Batalion 3 baru saja selesai berbicara. Bum 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 bum. 3 dentuman keras. Itu adalah suara dari peluru artileri kaliber besar. Di gerbang kamp militer, seseorang menembakkan suar ke langit. Dalam sekejap, cahaya merah terang menyinari dari langit. Semua orang melihat ke arah tempat pelatihan. Sesosok merah sedang menyerbu masuk dari luar dengan kekuatan yang luar biasa. Pihak lain memegang pisau merah besar. Tidak ada yang selamat dimanapun mereka lewat. Terlebih lagi, metode sosok merah itu sangat kejam. Semua dari mereka dipenggal dan lengan mereka dipotong. Tanpa ragu sedikit pun. Pedang merah menyala di tangannya sepertinya tidak memiliki sisi yang akan pernah melengkung. Selalu jaga ketajamannya. Beberapa tentara panik dan berlari untuk menyalakan kendaraan lapis baja. Amihan bingung, sial, anak buah siapa itu? Apa mereka bodoh? Hanya ada 1 tentara musuh. Dan dia mengendarai kendaraan lapis baja dan menembakkan artileri. Anda tidak harus mengalahkan orang-orang Anda sendiri. Sebelum Amihan bisa sadar. Kendaraan lapis baja itu meledak di tempat. Saya bingung. Benar-benar bingung. Komandan kompi, komandan batalion, dan Amihan dari Brigade ke-13 semua tercengang. Suara lain menghantam langit. Kali ini sosok merah itu maju lebih dari 10 meter menuju ruang komando. Meskipun di sepanjang jalan ada kelompok tentara yang bertempur mati-matian. Tapi Ren tidak dapat menghentikan serangan lawan. Perlahan. Beberapa tentara mulai menangis dan menjatuhkan senjata mereka. Bersiap untuk melarikan diri. Mentalitas mereka runtuh. Itu benar-benar runtuh. Setelah menjadi tentara selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat orang yang tidak bisa dibunuh dengan pistol. Tidak bisa dibunuh dengan pengeboman. Mereka menggunakan kendaraan lapis baja untuk menabrak, dan akhirnya meledak. Ini bukan manusia. Ini adalah iblis. Amihan akhirnya mendapatkan pandangan yang jelas tentang musuh. Itu adalah seorang pria dengan kulit binatang merah. Bab 225 mulai bekerja di desa pemula. 2 peningkatan dan 2 level. Di langit malam di perkemahan tempat Brigade ke-13 Tentara Utara ditempatkan. Suar terus-menerus diluncurkan dari tanah. 1. 3. Para prajurit muda India terus mundur. Saat mereka mundur mereka menembakkan bom lampu sorot yang mereka bawa. Perilaku ini membuat prajurit India yang lebih tua merasa tertekan. Kamu boros, jangan menembak ketika orang lain menembak 1. Benda ini sangat mahal, Anda harus menggunakannya dengan hemat. Prajurit muda itu memandang prajurit tua itu seolah-olah dia seorang idiot. Persetan kau sudah mati dan kau menyuruhku untuk berhemat. Biasanya, bom lampu sorot dapat menerangi area. Sekarang ada 4 atau 5 yang naik di langit. Perkemahan larut malam diterangi seterang siang hari oleh lampu sorot. Senapan-senapan mesin ringan meriam kaliber kecil, senapan mesin kaliber besar.
Kecuali pesawat tempur Tejas yang dicat putih di kam itu. Tentara India menggunakan semua senjata yang mereka bisa. Tapi pria di depannya berlumuran kulit binatang berwarna merah darah. Sangat tidak mungkin untuk membunuhnya. Dia secepat kilat. Pisau besarnya bisa memotong besi seperti lumpur. Kehendaknya seperti kehendak maut. Tidak ada ampun. Semua terbunuh dengan satu pukulan. Bahkan tidak menyisakan tubuh yang utuh. Ketika 100 orang pertama dari Brigade ke-13 terbunuh oleh Qin Chuan. Para prajurit akan melawan dengan berani. Senapan mesin dan senapan menembak dengan liar. Setelah Qin Chuan menyelamatkan jiwa 1000 orang. Kendaraan lapis baja dan meriam kaliber besar mulai menembak tanpa pandang bulu ke arah lokasi Qin Chuan. Para prajurit yang menembakkan artileri terus menembak. Berapa banyak orang kita sendiri yang akan terbunuh? Tembak saja. Tianzu Asan dengan sempurna menafsirkan prinsip saya lebih baik mati daripada membiarkan sesama Taois saya mati. Beberapa saat lagi berlalu. Lebih dari separuh orang di kam telah berbaris untuk bereinkarnasi. Hanya ada lebih dari 1000 orang yang tersisa di seluruh Brigade ke-13. Mentalitas orang India benar-benar runtuh. Mereka tidak punya kemauan lagi untuk bertahan. Beberapa orang membuang baju zirah dan senjata mereka dan lari menuruni gunung. Beberapa duduk di tanah dan mulai melantunkan kitab suci dan membaca kitab suci Buddha. Berharap ini hanya mimpi buruk. Untuk sesaat suara tembakan dan tembakan artileri di seluruh kam berhenti. Satu-satunya suara yang tersisa adalah suara orang-orang yang menangisi orang tua mereka dan membaca kitab suci. Qin Chuan tidak memberi siapapun kesempatan untuk melarikan diri. Teknik terbang digunakan untuk mengejar Asan yang mundur. Dengan menjentikkan tangannya, dia menebas dan menyelamatkan mereka satu persatu. Antarmuka sistem di depannya menampilkan perintah hadiah dengan panik. Selamat kepada penantang, Anda membunuh peleceh perbatasan dan mendapatkan 1 poin pengalaman, Anda mendapatkan 1 poin prestasi. Selamat kepada penantang. Kamu membunuh peleceh perbatasan dan mendapatkan 1 poin pengalaman, kamu mendapatkan 1 poin prestasi. Selamat kepada penantang. Kamu membunuh peleceh perbatasan dan mendapatkan 1 poin pengalaman, kamu mendapatkan 1 poin prestasi. Nilai pengalaman penuh. Selamat kepada penantang karena telah naik ke tingkat ke-6 penguasaan seni bela diri. Nilai pengalaman penuh. Selamat kepada penantang karena telah naik ke tingkat ke-6 puncak seni bela diri. Nilai pengalaman penuh. Selamat kepada penantang. Anda telah dipromosikan ke tingkat ke-7 dari entry seni bela diri. Meskipun nilai pengalaman Asan hanya bernilai 1 poin. Tapi aku tidak bisa menahan jumlah yang besar. Hampir 3000 orang. Kecuali beberapa orang yang tidak sengaja terluka oleh tembakan acak kita sendiri. Selebihnya semuanya dipanen oleh Qin Chuan. Dia mengumpulkan pengalaman sedikit demi sedikit. Dia berhasil menaikkan levelnya sendiri ke level 7. Ini mirip dengan memotong ayam kampung di desa pemula dalam game legendaris. Bunuh ikan terbang di desa pemula Westward Journey. Ini prinsip yang sama dengan mengalahkan monster level 1 langsung ke level maksimum. Setelah membunuh Asan terakhir yang melarikan diri menuruni gunung. Qin Chuan berhenti mengejar. Mata emas itu menyapu seluruh penonton. Satu-satunya tempat dengan orang adalah ruang komando. Qin Chuan melayang di udara dengan satu kaki dan bergerak cepat di atas. Tubuh seorang prajurit tingkat 7 memiliki kemampuan penyembuhan diri super. Dengan keabadian. Ini sangat mengerikan. Tubuh Qin Chuan sekarang dipenuhi lubang peluru. Kaki kirinya hancur oleh peluru artileri berkaliber besar. Meskipun demikian, Qin Chuan sama sekali tidak. Sel-sel di luka yang disebabkan oleh peluru terus-menerus mengatur ulang dan beregenerasi. Luka itu sembuh dari dalam keluar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat menyembuhkan tubuh secara otomatis mengeluarkan peluru. Saat Qin Chuan berdiri di ruang komando. Peluru seberat 30 kg keluar dari tubuhnya. Ding ling dang. Butir-butir peluru yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari tubuh Qin, seperti tetesan hujan yang jatuh ke tanah. Jempol kaki kirinya juga terlahir kembali pada saat ini. Para perwira Brigade ke-13 melihat pemandangan ini. Mereka semua tersentak. Apakah orang ini masih dari bumi? Beberapa komandan batalion dan komandan kompi melihat kulit binatang Qin Chuan yang ternoda merah karena darah. Dia bertanya dengan ngeri, kamu dari suku Zuoba? Qin Chuan mengabaikan pertanyaan pihak lain. Siapa Amihan? Semua orang terkejut. Apakah Anda di sini untuk menemui Amihan? Ternyata ini adalah dendam pribadi. Sialan Amihan. Dia telah melakukan begitu banyak keburukan pada orang-orang. Beberapa orang saling memandang. Dia menendang Amihan keluar. Prajurit, itu dia, itu dia. Komandan batalion kedua dengan cepat menunjuk. Komandan batalion tidak puas hanya dengan berbicara. Jadi dia menamparkan kepala bagian belakang Amihan. Ketika saya melihatmu memelihara ikan sambil minum. Aku tahu kamu bukan orang baik. Komandan batalion ketiga juga ingin menamparnya. Tapi coba pikirkan, kamu adalah bangsawan kasta tinggi. Bagaimana kamu bisa melakukan itu dengan begitu? Itu di bawah martabatmu. Jadi dia mengambil meja dan kursi kayu dan menghancurkannya pada Amihan. Semua komandan batalion mengambil tindakan. Para komandan kompi tentu saja tidak mau ketinggalan. Amihan memiliki dendam pribadi terhadap iblis di depannya. Saya harus menunjukkan kesetiaan saya dengan cepat dan memutuskan hubungan dengan Amihan. Untuk menghindari kesalahpahaman oleh pihak lain yang mengira Anda bersekongkol dengan bajingan ini. Harus dikatakan bahwa orang India dari India benar-benar kejam. Amihan dipukuli dengan sangat keras hingga tinja dan air kencingnya berceceran kemana-mana. Qin Chuan hanya mengajukan pertanyaan dengan 5 kata.
Biarkan 8 atau 9 pria besar di ruangan itu menyerang bos mereka dengan kasar. Amihan bingung. Kalian tadi meneriakkan panjang umur aku. Kenapa kamu mencoba bunuh diri sekarang? Amihan meratap kesakitan. Melihat bahwa sudah hampir waktunya semua orang menahan napas dan tidak melanjutkan pemukulan. Mereka melirik Qin Chuan diam-diam untuk melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Komandan batalion kedua berdiri dan berkata, "Warrior. Kami tidak tahu apa-apa tentang urusan suku Zuoba." Komandan batalion pertama juga angkat bicara. "Itu semua adalah perintah Amihan. Kami tidak tahu apa-apa." Komandan batalion ketiga menepuk-nepuk debu dari dirinya dan berkata, "Saya seorang bangsawan kasta tinggi. Saya tidak akan berbagi wanita dengan orang kasta rendah." Beberapa komandan kompi juga datang dan mendaftarkan kejahatan Amihan kepada Qin Chuan. Mereka semua mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan bajingan di depan mereka. "Prajurit, ini semua salah si idiot ini. Dia memerintahkan pengeboman pesawat Cina malam ini. Sebagai hasilnya, kami akan dipindahkan kembali ke belakang besok." Justru karena transfer itulah dia ingin memanjakan dirinya untuk terakhir kalinya dan merampok desa suku Zuoba. "Tapi aku bersumpah semuanya tidak ada hubungannya denganku. Ini semua salah Amihan." Para penjaga Amihan menceritakan semuanya sekaligus. Orang India mungkin tidak pandai dalam hal lain. Tetapi mereka kelas dunia dalam menyalahkan satu sama lain. Mereka tidak peduli apakah Qin Chuan bersedia mendengarkan atau tidak. Segala macam celaan dan omong kosong dilontarkan kepadanya. "Kamu bilang pembantaian desa itu tidak ada hubungannya denganmu." "Yes, tidak ada hubungannya dengan itu." Yes. "Itu tidak ada hubungannya dengan itu." Semua orang dengan cepat menyangka. Berbagai informasi muncul di matanya. Orang-orang di depan kita ini telah menghancurkan desa-desa yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang perbatasan. Setiap orang bersalah atas banyak kejahatan. Qin Chuan mencibir. "Tapi menurutku ada. Semua orang terpana. Apakah kamu tidak peduli dengan hukum dasar?" Setelah Qin Chuan selesai berbicara, dia mengayunkan pedang Hongmingnya. "Tidak ada orang lain di rumah itu kecuali Amihan. Tidak ada yang selamat." Bab 226. Aku memberimu 1 miliar tetapi kamu masih bukan bosnya. Ketika dia melihat bawahannya, mereka tiba-tiba menjadi ganda. Amihan yang telah melakukan kejahatan sejak lama merasa ketakutan. Dia pernah berpikir bahwa dia adalah orang paling kejam di dunia. Tapi dibandingkan dengan orang di depanku, aku hanyalah seekor ayam kecil. Qin Chuan melangkahi mayat di depannya. Berdiri di depan Amihan. "Siapa yang memerintahkanmu untuk meledakkan pesawat?" Qin Chuan bertanya dengan dingin. Murid emas tingkat kedua dapat melihat situasi umum kejahatan pihak lain. Seperti yang ditunjukkan dalam deskripsi Amihan, dia menerima suap besar dari kekuatan asing. Diperintahkan untuk menembak jatuh pesawat penumpang, namun rincian kekuatan negara mana itu masih belum jelas. Tingkat kedua mata emas tidak dapat memberikan jawaban yang jelas untuk saat ini. Amihan tertegun, dia mendongak menatap wajah Qin Chuan. Identifikasi lagi dan lagi. "Ini adalah wajah orang Cina. Apakah kamu orang Cina? Apakah kamu dari tim naga perang?" Emi bertanya dengan ngeri. "Tetapi saya telah membuat perhitungan yang tepat. Tidak peduli seberapa cepat tim naga perang bereaksi. Tidak mungkin bagi mereka untuk menyerang secepat itu." Qin Chuan mengangkat tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Potong lengan kiri Amihan. "Jawab pertanyaannya, Anda tidak punya hak untuk mengajukan pertanyaan kepada saya." Amihan bingung. "Saya tidak memenuhi syarat untuk bertanya, cukup beritahu saya. Bagaimana bisa seseorang tiba-tiba muncul dan menggunakan gerakan besar untuk melumpuhkan lengan seseorang?" Amihan meringis kesakitan. "Rajanya adalah raja. Raja yang mana?" "Raja Britania Raya." Qin Chuan sedikit menyipitkan matanya mendengar jawaban ini. Dia tidak terkejut. Pada abad terakhir, India pernah menjadi jajahan Inggris Raya. Wajar jika tangan raja telah menembus jauh ke pedalaman India. Qin Chuan siap mengirim Amihan dalam perjalanannya. Amihan dengan cepat berkata, "Tolong selamatkan nyawaku prajurit, aku punya uang, banyak uang. Asalkan kau membiarkanku pergi, aku akan memberikan semua uangku. Aku juga punya villa di Inggris Raya yang akan kuberikan padamu juga." Qin Chuan mendengus dingin. "Uang berapa banyak uang yang kau punya?" Dengar respons Qin Chuan, Amihan mengira rencananya menjanjikan. Dia menopang dirinya dengan satu tangan dan berkata dengan nada menantang, "Saya punya 20 juta dolar AS." Qin Chuan meludah dan membunuh pihak lain secara langsung. "Pesawatku harganya lebih mahal dari ini." Amihan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Brigade ke-13 Angkatan Darat Utara India. Hancur total. Qin Chuan mengambil rokok dan telepon seluler dari Amihan. Perlahan berjalan keluar dari ruang komando. Sebelum keluar, dia menjungkir balikkan anglo di rumah itu. Api menghanguskan seluruh rumah dalam sekejap. Qin Chuan duduk di atap kendaraan off-road militer di depan ruang komando. Dia menyalakan 3 batang rokok dan meletakkannya menghadap ke utara, menuju suku Zuoba. "Kamu bisa beristirahat dengan tenang sekarang." Qin Chuan tidak menyalakannya untuk dirinya tetapi mengeluarkan ponselnya. Menelepon nomor. "Berita bahwa saya kehilangan kontak. Teman dan kerabat di Tiongkok pasti sangat khawatir." China Jiangning City Haining Province. Asrama staf pabrik garmen Meite. 4 orang duduk berhadapan di asrama staf seluas 62 meter persegi. Tian Xin dan Su Xiaoyan duduk berhadapan dengan Qin Guoming dan Shen Hua. "Xiao Yanyu harus mengatakan yang sebenarnya kepada pamanmu. Apakah yang dikatakan Xiao Xin tadi benar?" Shen Hua tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dalam perjalanan pulang, Tian Xin merasa sulit menerima berita sedih tentang kematian Qin Chuan.
Saya mengalami gangguan emosional dan terus menangis sejak saat itu. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya lagi dan harus memberitahu orang tua Qin Chuan tentang hal itu. Mata Qin Guoming berkaca-kaca dan dia menggertakkan giginya dan berkata, "Mustahil, bagaimana bisa Xiao Chuan punya pesawat pribadi? Jika dia punya pesawat pribadi, mengapa dia tidak terbang kembali?" Su Xiaoyan diam-diam menahan kematian orang yang dicintainya. Semangatnya selalu diambang kehancuran. Menghadapi nada bicara Qin Guoming yang mendominasi dan kasar, Su Xiaoyan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. "Paman, mengapa kamu tidak percaya pada Xiao Chuan?" Qin Guoming dan Shen Hua sama-sama terkejut. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat Su Xiaoyan yang lembut begitu histeris. Sejak memasuki perguruan tinggi, Xiao Chuan telah bekerja keras untuk menghasilkan uang. Bisnisnya telah menyebar ke banyak industri, The Silton Group dan Silton Hotel. Seperti yang Anda ketahui, bagaimana bisa salah jika seorang bos grup memiliki jet pribadi? The Silton Group. Kedua tetua itu saling memandang, mengerutkan kening dan kemudian menggelengkan. Bagi mereka, Hotel Hilton adalah sesuatu yang bahkan belum pernah mereka dengar. Jika Su Xiaoyan mengatakan sesuatu seperti Home in Nanting Hotel atau Ji Hotel, kedua tetua mungkin telah mengerti. Melihat ekspresi bingung kedua tetua, Su Xiaoyan menambahkan tidak hanya grup Silton tetapi juga grup BYD. Warwick Technological TD dan Wanda Group Xiao Chuan memiliki saham di dalamnya. Wajah Qin Guoming berubah drastis. Dia yang selalu keras kepala mulai goyah. Awalnya Qin Guoming tidak akan pernah percaya bahwa putranya dapat mencapai kesuksesan besar dalam waktu yang singkat. Namun, kinerja Su Xiaoyan saat ini membuatnya sulit untuk tidak mempercayainya. Xiao Yanyu berkata Xiao Chuan benar-benar memiliki begitu banyak bisnis. Apakah dia benar-benar bos besar? Paman Xiao Chuan telah mentransfer 1 miliar kepadamu. Bukankah itu membuktikan bahwa dia adalah bos? Tapi Xiao Chuan menjadi kaya terlalu cepat. Aku benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana dia bisa menghasilkan begitu banyak uang kecuali dengan melakukan penipuan telekomunikasi. Setelah Qin Guoming selesai berbicara, Shen Hua memelototinya dan berkata,